Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah siap ya? Kalau waktu itu pernah Rodi ikut ke tempatnya Habib Taufik ya, Robi Tom. Beliau bilang waktu itu Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mau menyampaikan materinya. Beliau bilang begini, ayo jamaah tutup HP-nya, buka hatinya, biar ilmu yang disampaikan itu betul-betul bisa diterima dengan baik. Yuk, sekarang kita buka hatinya, kita tutup HP-nya. Ya, dibalik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka merajut ukhuwah. Semoga niat-niat baik apapun yang kita utarakan sama Allah, Allah segera ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat yang lupa kita aturkan kepada qudwatun hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para wanita istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang istiqomah dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, untuk memuliakan majelis ini agar semua aktivitas kita bernilai ibadah, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyempurnakan pertemuan pagi ini ya, mari kita dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Akhina Aziz. Pada Akhina Aziz, tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka pertemuan kali ini dan penuh keberkahan, mungkin kita baca satu halaman Al-Quran. Izin bila ada yang mau menyimak, kita membaca surat Luqman ayat 12 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك
Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair. Sayyidina Aziz, Barakallahu. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ngomong-ngomong tadi Sayyidina Aziz baca surat Luqman. Nah, sebelum masuk ke materi ayah Firwan, mau nanya, siapa yang tahu surat Luqman? Ahlan wa sahlan, Pak Kiai Rizal dan Bu Haji Monik. Ya, silakan paling depan Pak ya. Silakan Pak. Itu bagian luar. Teman-teman mau nanya nih ya, Luqman itu nabi atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Kalau bukan, kenapa namanya diabadikan di Quran? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Hadiahnya dari Pak Rizal, karena telat. Siapa? Ayo angkat tangan. Gratis umroh. Daftarnya gratis sama konsultasi. Nah, ya, kalau nggak tahu berarti kita dengar dari Ayah Irwan nanti. Kalau yang pertanyaan juga nggak tahu jawabannya apa ya, bukan gitu. Jadi memang luar biasa, Luqman ini memang diabadikan sama Allah. Memang yang perlu dipaham bahwa banyak sekali quotes ya yang disampaikan oleh Luqman sehingga namanya diabadikan di Quran. Masya Allah. Oke, itu simpelnya. Tapi lebih dalamnya pasti kita butuh guru kita yang akan menyampaikan. Teman-teman dari rahmat Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama tahu ya bahwa kalau dibilang Akhirwan ini bukan pengajian bang gitu ya. Oh, jadi ini nyebutnya apa gitu ya? Ini nyebutnya kita belajar bareng gitu kali Akhirwan ya. Karena Akhirwannya guru kita yang sangat tawadu gitu ya. Jadi beliau nggak mau merasa guru, tapi pengennya merasa bagian kita sama-sama gitu ya. Tapi lagi ala kulihal kita tetap fokus seperti tadi yang disampaikan di awal. Mari kita buka hati kita tutup HP kita fokus sama apa yang akan disampaikan oleh Akhirwan, menyusun roadmap pengasuhan, kajian parenting. Mudah-mudahan tema ini bisa kita coba terapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena kita juga mayoritas sepertinya di sini orang tua ya, orang tua muda yang mana pasti punya problematika yang dihadapi
dalam menghadapi keseharian kita ya, sama pasangan ya, sama anak ya, sama anak orang gitu ya. Sama kan kalau di Quran itu bapak-bapakmu kayak jadi kita, bapak-bapakmu, istri-istrimu, itu sebenarnya bapak itu pemahamannya bukan bapak kita doang gitu, bapaknya orang lain gitu ya, bapaknya sepupu kita. Dan itu penjelasan Quran itu sangat-sangat luas gitu. Nah baik teman-teman rahmati Allah, pastinya teman-teman udah nggak sabar untuk menanti apa yang akan disampaikan oleh Irwan. Mari bismillah kita baca doa, semoga Allah bukakan hidayah buat kita agar Allah sampaikan ilmu ini sampai ke hati kita dan insya Allah bisa kita juga amalkan. Baik, kepada Ayah Irwan kami persilakan. Tafadhol. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, sesungguhnya memang saya nervous sebenarnya untuk datang ke pengajian ini. Saya udah nolak, tapi guru saya Ustaz Bendri bilang harus datang. Jadi ini saya laksanakan, ini perintah dari guru sebenarnya Bapak Ibu ya. Makanya saya dari awal mengatakan bahwa ini bukan pengajian. Saya izin diri saya karena khawatir di belakang. Baik. Jadi saya menyebutnya bukan pengajian Ibu dan Bapak karena kalau urusan dengan dunia pengasuhan itu selalu tidak ada yang lebih gitu ya. Jadi tidak ada pakar kalau dalam pengasuhan itu karena masing-masing kita sama gitu ya. Masing-masing kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan masing-masing untuk menangani anak kita masing-masing. Ustaz Roni mungkin nggak mampu menyelesaikan persoalan anak saya karena Allah jatahkannya buat saya gitu ya. Ketetapan hati dan yang lain. Saya mungkin nggak kuat juga menyelesaikan mungkin kalau ada persoalan anaknya Ustaz Roni karena memang Allah lebihkan itu ada di Ustaz Roni gitu ya. Jadi masing-masing kita ini kalau boleh menyebutnya masing-masing kita ini pakar sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Cuma persoalan mungkin kenapa kepakaran kita itu agak tertutup bisa jadi banyak hal ya. Bisa jadi karena persoalan makanan di rumah, bisa jadi juga karena persoalan pengasuhan itu kaitannya dengan pernikahan. Orang bilang pengasuhan dan pernikahan itu bestie gitu Bapak Ibu ya. Seperti apa ngurusnya anak-anak sepasang suami istri ngurus anak-anak itu sebenarnya itu adalah etalase dari pernikahannya dia. Jadi kalau kita gampang melihat pernikahan seseorang itu, lihatlah seperti apa diurus anak sebenarnya. Karena pernikahan dan pengasuhan itu susah sekali untuk dibedakan. Nah, ini juga berdasarkan amanah dari guru saya gitu ya. Jangan kemana-mana bahasnya gitu karena kata Ustaz bahas soal roadmap pengasuhan. Nah, saya yakin, saya berhusnuzon bahwa Bapak dan Ibu pasti sudah melakukan roadmap pengasuhan. Karena kalau kita nggak bikin roadmap pengasuhan, saya khawatirnya kita nggak amanah dengan amanahnya Allah gitu ya. Karena salah satu amanah Allah itu adalah mengurus, membuat peta jalan buat anak kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh gini. Kalau kita punya anak laki-laki, pasti kita sudah bikin petanya, gitu ya. Kalau anak perempuan sudah harus bikin petanya. Atau maksud saya begini Bapak Ibu, roadmap itu adalah kalau anak laki-laki, kita punya anak laki-laki ini, gitu Bapak Ibu ya. Kita sudah barang tentu membuatkan tujuannya anak laki-laki itu seperti apa dan bagaimana. Itu namanya roadmap, ya. Kalau anak perempuan, kita sudah barang tentu sudah punya. Kita misalnya hamil nih, baru hamil saja dan ketahuan mungkin anak perempuan. Kita sudah harus duduk berdua sebenarnya dengan pasangan kita untuk menentukan nanti anak perempuan kita ini khususnya di usia 21 tahun ke atas akan menjadi apa dan bagaimana. Itu Bapak Ibu, itu yang kita sebut dengan roadmap. Nah, Allah menyebutkan ini, Allah menyebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Jadi kata Allah sudah jelas kalau punya anak perempuan, anak laki-laki, jelas roadmapnya, merujuknya kemana dan bagaimana caranya. Itu Bapak Ibu. Yang menjadi tantangan itu ayah bunda adalah ketika kita punya anak, kita nggak punya roadmap. Roadmap itu kaitannya dengan persoalan tujuan. Kita punya anak, kita nggak punya tujuan. Anak laki-laki ini tujuannya apa? Anak perempuan tujuannya apa? Yang menjadi tantangan adalah saya mau ke sini, saya nggak punya tujuan. Gitu Bapak Ibu ya. Nyampe nggak saya ke sini? Ya nyampe. Gitu ya Bunda. Jadi kita punya anak laki-laki. Apa tujuannya anak laki-laki? Nyampe nggak kira-kira? Nggak nyampe. Yang paling berat itu adalah nanti dia menghisab, kata ulama. Kita ini dibariskan sama Allah SWT di sebuah barisan yang pelang di depannya itu tulisannya adalah orang tua bangkrut. Orang tua bangkrut itu adalah orang tua yang menurut dia sehari-hari di dunia dia sudah habis-habisan gitu Bapak Ibu.
Tapi bukan itu yang diinginkan Allah sebenarnya. Saya ambil contoh ya Bunda. Usia 02 tahun. Usia 02 tahun itu adalah usia yang terbaik sepanjang hidup anak manusia. Jadi usia 02 tahun itu usia yang terbaik. Kalau kita mengatakan bagaimana cara ibu-ibu masuk surga, salah satunya adalah dengan dia fight mengurus anaknya di usia 0 sampai 2 tahun. Orang menyebutnya itu bonding. Kalau bondingnya buruk di usia 0 sampai 2 tahun, pasti attachmentnya akan buruk. Attachment itu adalah bagaimana anak membalas bonding. Kalau bonding itu kita ke anak, kalau attachment itu anak ke kita. Jadi kalau di umur 02 tahun itu ada seorang ibu misalnya dia tidak melakukan bonding kepada anaknya, padahal dia masuk surga itu dari umur 02 sampai 2 tahun sebenarnya. Karena apa? Salah satu kata para ulama terbetul aulad itu 02 tahun itu ibu kenapa masuk surganya gampang? Karena menjalankan 3 amanah Allah ini. Pendengaran anaknya dijaga, penglihatan anaknya dijaga, dan hati anaknya dijaga, gitu Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya kenapa kalau kita punya anak makin kecil umurnya itu urutannya adalah berarti ibu harus khususnya ibu gitu ya Bapak Ibu ya, harus memperbaiki segala sesuatu yang akan didengar oleh anaknya gitu. Nah, apa yang didengar anaknya berarti salah satunya gini Bunda, Ayah. Berarti Bunda dan Ayah kalau sudah hamil dan mau melahirkan, prioritas utama itu apa kira-kira yang akan kita masukkan ke dalam pendengaran anak kita. Nah, salah satu yang terbaik itu adalah Al-Quran. Berarti seorang ibu yang mau gampang masuk surga itu perbaiki bacaan Al-Qurannya di usia ketika anaknya usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Nah, Ayah Bunda yang nonton semua kamar, saya menuliskan di bawah, agak jinjit sedikit tapi kelihatan ya Bapak Ibu. Karena memang Ustaz Roni membuat ini untuk pengajian sekaligus olahraga. Jadi nggak bisa materi untuk diam-diam aja, nggak boleh. Jadi berarti ada laki-laki, ada perempuan, itu Bunda ya. Itulah sebabnya misalnya gini, kita kalau datang ke sekolah, itu Bunda ya, kita datang ke sekolah, kita bawa anak laki-laki kita bicaranya dengan pihak sekolah apa? Wahai pihak sekolah, boleh nggak bantu saya untuk menjadikan anak saya laki-laki ini menjadi kelak kemudian hari menjadi Ishak dan Ismail, gitu Bapak Ibu ya. Karena Allah menyebutkan salah satu rujukan kita adalah kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau pihak sekolah mengatakan sehebat apapun fasilitas sekolah itu, tapi sekolah mengatakan Ismail yang mana Pak? Nggak usah masukin ke sekolah ini. Mau sehebat apapun sekolah itu, gitu Bapak Ibu ya, karena dia nggak punya roket. Bagaimana kita memasukkan anak kita kalau sebuah lembaga yang durasi hidup anak kita banyak sekali dihabiskan di situ, tapi nggak punya tujuan, gitu Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, itulah salah satu kepentingan kita membicarakan persoalan ini. Ayah dan Bunda yang kalau semua tangga, kenapa kita membahas ini? Kenapa kita membahas ini? Ini yang Bapak dan Ibu sudah dengarkan dari guru kita ya. Jadi Allah mengingatkan kita bahwa jangan mengkhianati amanah Allah. Nah, salah satu amanah Allah itu adalah anak. Sepakat ya Ibu Bapak ya? Itulah sebabnya anak kita di depan kita itu rasanya mau gitu Bapak Ibu ya. Kenapa kita nggak melototin? Kenapa kita nggak giniin anak kita? Karena itu miliknya Allah gitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan seenaknya memperlakukan miliknya Allah gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang kenapa kita menahan diri ya Allah gitu kan dari ibu ya, apa anaknya salah atau apa gitu dia menahan diri. Kenapa dia menahan diri? Karena nggak boleh seenak memperlakukan. Jangankan amanahnya Allah, amanah orang manusia saja kita nggak seenaknya memperlakukan. Gitu Bu ya. Sepakat ya Bu? Ya oke. Nah, amanahnya Allah itu berarti memang harus dididik dan diasuh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau misalnya handphone ini mereknya adalah A, berarti dioperasionalkan harus dengan manual handphone A. Sepakat ya Ibu Bapak ya? Nah, kalau handphone ini A, tapi manualnya kita pakai ada manual B, jalan nggak handphone ini? Nggak jalan. Kalau anak itu miliknya Allah, berarti harus sesuai dengan manualnya Allah, gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa saya menjawabkan diri saya Bapak Ibu? Kenapa saya kemerungsung urus anak-anak? Karena saya nggak tahu manualnya Allah seperti apa, gitu Bapak Ibu. Jadi sehingga saya ngacak gitu ya, cari sekolah Bunda, cari sekolah yang penting fasilitasnya oke gitu. Cari umur 0 sampai 7 tahun, cari fasilitas oke, oh ini playground apa-apa gitu Bapak Ibu. Sebenarnya bukan gitu manualnya Allah gitu Bapak Ibu. Salah satunya adalah manualnya Allah di usia 0 sampai 7 tahun itu
jangan banyak interupsi sebenarnya kepada anak kita. Jangan banyak mainan sebenarnya. Karena Bapak Ibu 0 sampai 7 tahun itu bagi seorang anak di ayahnya itu, di ujung rambut ayah ke ujung kakinya ayah, itu ada 167 mainan sebenarnya ayah. Ada 167 mainan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa beli mainan yang banyak usia 0 sampai 7 tahun, iya. Stimulasi itu iya, tapi tidak dengan mainan yang dari eksternal. Mainan itu Allah sudah ciptakan di ujung rambut ke ujung kaki. Kenapa itu Bapak Ibu? Kenapa ayahnya bermain menggunakan rambutnya, kakinya apa? Karena 0 sampai 7 tahun itu anak sedang memfotokopi semua yang ada di ayah dan ibunya. Gitu Bapak Ibu. Ya, baik. Nah, ini ayah amanahnya Allah itu satu adalah pertumbuhan perkembangan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi amanah pertumbuhan itu fisik. Itu Bapak Ibu ya? Fisik itu adalah, itulah sebabnya kenapa ibu dengan suami selalu mengingatkan, abang jangan bawa pulang sesuatu yang haram, gitu ya. Kenapa itu Bapak ya? Jangan bawa yang subhan. Itu masalahnya ke fisiknya anak-anak, pengaruhnya. Nah, fisiknya anak-anak itu, Bun, dengan sesuatu yang subhan, haram dan lain itu, pengaruhnya nanti itu kepada sebenarnya perkembangan emosional, lebih kepada pengembangan karakter sebenarnya. Segala sesuatu yang buruk itu yang masuk ke dalam diri anak-anak kita di usia 0 sampai 7 tahun, lihatnya di usia balik sebenarnya Bapak Ibu. Kecenderungan anak yang masuk dalam dirinya itu sesuatu yang tidak jelas itu Bapak Ibu, lihatnya nanti itu di usia balik. Nah, balik itu lihatlah dia sangat gampang terperosok kepada karakter yang buruk sebenarnya ya, gitu ya, di pengaruh. Kemudian yang kedua, amanahnya itu adalah amanah perkembangan. Perkembangan itu ada 4. Ada amanah spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau gitu tidak boleh ada seorang ayah mengatakan, "Dek, aku nyari uang aja untuk makan anakmu aja." Berarti nggak boleh. Kalau itu yang ayah katakan, berarti ayah nggak amanah. Sebab amanahnya ada 5 soalnya. Nah, 5 ini Bapak dan Ibu pasti ada tahap perkembangan masing-masing. Misalnya contoh, perkembangan spiritual anak 0 sampai 2 tahun itu adalah perkembangan spiritual yang ibu, terutama ibu adalah ibu harus menguatkan fondasi, terutama fondasi tauhid. Itu mana ya? Kenapa ibu di usia 4 tahun atau 5 tahun memuji anak tidak boleh hanya sekedar memuji, itu ya bunda ya? Misalnya hanya mengatakan, "Ya Allah hebat banget anak bunda." Kenapa nggak boleh hanya seperti itu? Karena fondasinya adalah khawatirnya nanti anak laki-lakinya itu tidak menjadi Abdullah. Padahal target kita di roadmap pengasuhan anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki khususnya, targetnya nanti kalau kemudian dia tidak Abdullah itu bunda. Mau sehebat apapun dia Abdullah tidak ya. Nah itu fondasinya kapan dibuat? Fondasi di umur 0 sampai 4 tahun. Ketika ibu menggendong anak atau dia bilang, "Bun, aku bisa mewarnai." Kalau ibu mengatakan, "Ya Allah hebat banget anak bunda bisa mewarnai." Kalau kita melihat kepada konsep amanah ini, berarti bunda nggak boleh hanya berhenti sampai di situ, ayah nggak boleh berhenti sampai di situ, gitu ya. Jadi ayah harus menambahkan apa? Bunda menambahkan, "Ya Allah nak, kamu hebat sekali mewarnainya, atas izin Allah." Itu persoalan kita punya roadmap. Karena nanti kalau kemudian hari anak kita harus jadi Abdullah, gitu Bapak Ibu. Menjadi Abdullah itu nggak bisa dibentuk pas remaja, nggak bisa dadakan ya bunda. Menjadi Abdullah itu harus bentuk sejak dari awal. Sejak dari awal Ibnu Qayyim menyebutkan bahkan tidak di umur 0-2 tahun sebenarnya. Bahkan ketika mau menikah, ketika kita menikah dengan pasangan kita, belum menjadi bapak dan ibu, si suami sudah mengatakan ke istri itu persoalan-persoalan. Kemudian hari kita harus menjadi orang yang tawadhu dan lain-lain. Baik. Perkembangan spiritual, apalagi ayah? Anak laki-laki umur 6-7 tahun. Anak perempuan biasanya kematangannya umur lebih cepat. Anak laki-laki ayah umur 7 tahun, salah satu tuntutan perkembangan spiritualnya kepada ayah adalah anak laki-laki sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, itu ya bunda ya, atas, bawah, dan lain-lain. Salah satu haknya dia adalah dia ingin pattern, pola, cara laki-laki beragama itu seperti apa. Jadi kalau begitu, ayah punya anak umur laki-laki 7 tahun, ayah secapek apapun, selelah apapun, subuh pergilah ke masjid, itu Bapak Ibu. Karena anak laki-laki sedang butuh itu ayah. Sedang membutuhkan pattern, sedang membutuhkan contoh, itu ayah. Dia akan catat itu, dia akan pindahkan kepada dirinya bagaimana bersikap, gitu ya, bersikap dengan agamanya seperti apa. Jadi kalau setiap pagi ayah datang, setiap 3:30 dia dengar ada suara kelutuk di kamar ayahnya, dia tahu persis bahwa menjadi laki-laki muslim itu 3:30 itu pasti ada yang menyembunyi gitu loh.
mandi kayak mau persiapan apa. Dan itu ayah di usia nggak bisa dadakan, nggak bisa kita bentuk nanti usia itu nggak bisa. Kita harus bentuknya memang dari secara bertahap. Kemudian secara spiritual apalagi Bun? Anak perempuan laki-laki bunda di umur 6 tahun ke bawah itu secara pendengaran dia nolak sesuatu yang negatif sebenarnya di umur itu. Itulah sebabnya kenapa bunda kejar-kejaran di umur 0 sampai 5 tahun memperbaiki tahsinnya bunda, karena bunda lebih dekat dengan anak kan. Jadi semakin banyak ibu memasukkan itu ke dalam pendengaran anak-anak akan semakin bagus doa ibu. Karena pendengaran ini kalau secara ilmu pengasuhannya dia mampu menyimpan hampir sekitar 4.000 kata-kata per days di anak-anak usia 0 sampai 5 tahun sampai 6 tahun. Jadi kalau per days berapa lama dia simpan? 10 tahun kekuatan menyimpan. Saya alhamdulillah ayah Allah berikan kesempatan lah untuk membuat beberapa program di televisi gitu. Ada Pildacil, ada Hafiz Quran dan lain-lain. Saya buktikan ini di audisi ratusan ribu anak-anak. Saya membuktikan bahwa kekuatan di usia 0 sampai 7 tahun apa yang dimasukkan bapak ibunya kepada dengan anaknya itu bertahan 10 tahun ke depan. Gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa ayah kemudian Allah SWT kenapa kita harus membuat roadmap ini, karena alasan-alasan ini. Secara intelektual ada amanahnya ada Pak. Bedakan bapak ibu ya. Misalnya begini, kalau anak bapak ibu 0 sampai 7 tahun 8 tahun kalau ada persoalan bantu, segera bantu gitu bapak ibu ya, karena dia nggak punya repertoire yang banyak. Tapi kalau umur 9 tahun ke atas, dia kalau ada persoalan secara intelektual, kita sudah harus merujuk pada pola Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail, gitu ya bunda ya? Tidak diselesaikan. Kalau bunda ayah menyelesaikan persoalan itu, bunda sedang berkhianat dengan amanahnya Allah, terutama intelektualnya, gitu ayah. Nanti apa yang terjadi? Anak itu fisiknya berkembang terus, tapi kematangan psikologisnya nggak berkembang. Karena umur 9 tahun ada masalah, dihandle sama bapak. Umur 10 tahun ada masalah, dihandle sama bapak. Umur 11-12 tahun kalau ada masalah diselesaikan sama ibunya. Padahal umur itu umur ayah, gitu ya. Umur dimana ayah mencontohkan begini ya dulu ayah kita Ibrahim menyelesaikan persoalan Nabi Ismail, gitu ya bunda ya. Nah itu ada perbedaan, itu ada manahnya, gitu ya bunda ya. Oke. Demikian juga dengan perkembangan emosional dan sosial. Jadi berarti tidak boleh ada lagi ada seorang ayah yang mengatakan aku nyari uang aja. Karena begini bapak ibu, ada perkembangan spiritual, intelektual, emosional yang dalam tanda petik ibu nggak bisa melakukan itu, ya. Memang ayah harus melakukan. Ya, oke. Yang kedua adalah manual dari sang pemilik. Nah ini saya pikir husnuzon, bapak ibu sudah lakukan ini setelah mau punya anak, otomatis yang tadi saya sebutkan ini miliknya Allah, berarti harus kita cari manual yang diinginkan Allah seperti apa. Jangan kita menjadi orang tua yang bangkrut gitu, sok-sokan cari ilmu parenting kemana, teori kemana gitu. Nanti bukan itu yang diinginkan sama Allah gitu bapak ibu. Ya, jadi kalau nggak diinginkan Allah, apa yang terjadi? Yang paling kita takutkan dalam pengasuhan itu adalah Allah cabut keberkahan itu yang Allah takut. Sebenarnya teori parenting nggak terlalu penting aja. Teori apa itu nggak terlalu penting sebenarnya. Penting, tapi menurut amat saya yang paling penting itu adalah memastikan pernikahan dan pengasuhan kita diberkahi Allah SWT. Gitu ya bunda. Gitu ya, yang perlu kita lakukan. Nah, salah satunya adalah ayo kita cari sama-sama manual yang Allah inginkan seperti apa. Ini contoh saja contoh saja. Misalnya di An-Nahl 78. Ini sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu kita berkumpul di Denpasar Bali waktu itu saya menjadi konsultan di Dignas. Kita kumpul, seluruh para ahli dunia itu berkumpul, mau Yahudi, Nasrani apa kumpul. Salah satu yang kita declare itu adalah An-Nahl 78 ini sangat pas untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Nah, kalau saya mengatakan ini manual yang Allah inginkan, ya, Bapak Ibu ya, yang Allah mengatakan, "Wallahu akhraja min butuni ummahatikum," sudah aku keluarkan engkau dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'an, engkau enggak tahu apa-apa. Apa kata Allah? "Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah." Hanya 3 saja. Jadi kurikulum anak 0 sampai 7 tahun itu 3 ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada TK PAUD itu yang benar itu menurut hemat saya gitu Bapak Ibu ya. Kurikulum utamanya 3 itu. Makanya dia seleksi gitu Bapak Ibu yang akan menjadi guru anak PAUD dan TK itu bukan guru yang biasa-biasa saja. Karena apa? Dia harus memelihara amanah terbaik dari Allah. Ini bukan orang lain yang memberikan, Allah memberikan yang terbaik. Khianat kalau kita tidak memberikan yang terbaik saat Allah memberikan yang terbaik. Sepakat ya Bapak Ibu? Kenapa di usia 0 sampai 7 tahun itu kita nahan-nahan lah untuk berantem dengan pasangan gitu Bapak Ibu ya?
Karena salah satu amanahnya adalah anak-anak membutuhkan haknya anak itu kehangatan. Kehangatan itu dalam hubungan suami istri. Karena anak-anak sangat sensitif semuanya Bapak Ibu. Pendengarannya sensitif, penglihatannya sensitif. Jadi kita memang harus mempertontonkan kepada anak-anak sesuatu yang akan dia simpan. Karena kemampuan menyimpannya bukan 1, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kemampuan menyimpan. Gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini manual-manual sederhananya. Karena kan di dalam Al-Quran, dalam hadis dan sunnah Rasulullah itu kan banyak sekali Bapak Ibu ya, banyak sekali sunnah-sunnah apa yang manual-manual. Kemudian 8-14 tahun, apa 15 tahun itu salah satunya adalah, dan ini juga digelar. Alhamdulillah ketika 3 bulan sebelum pandemi itu ada kesempatan lah ayah untuk saya ada konferensi di beberapa negara. Yang terakhir itu di Swiss Bapak Ibu ya. Ini juga disepakati oleh beberapa orang ahli yang di luar agama Islam, bahwa pola yang terbaik itu ngurus anak-anak remaja dan remaja itu adalah pola Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di As-Saffat 102 ini. Jadi polanya apa? Di usia 8, 14 tahun, 9, 15 tahun itu memang ayah yang ke depan gitu Bapak Ibu. Ayah yang ke depan. Jadi kalau bunda nanti punya anak 9 tahun ada persoalan, dia bilang, "Bun, aku tadi dibully di sekolahan." Bunda terima itu, makasih anak, pasti berat untuk urusan-urusan ini. Tapi boleh nggak ngomong dengan ayah? Gitu Bunda ya. Karena ayah ini akan berbeda menyelesaikan persoalannya dengan ibu menyelesaikan persoalan. Gitu ya. Makanya orang menyebutnya, ayah kalau tol kita masuk surga, salah satunya fight di usia 8-15 tahun, 9-15 tahun. Ayah fight itu simulasi ya. Jadi tidak stimulasi lagi. Kalau ibu fight di usia 0-7 tahun. Ibu, ayah kenapa kita harus menjaga betul safe and secure-nya orang perempuan muslimah yang di samping kita ini? Kenapa di usia 0-7 tahun kita tahan diri, kita sayangi, kita hebatkan? Kenapa Bapak Ibu? Karena orang perempuan kita ini sedang fight untuk mengurus masa depan anak-anaknya. Gitu Bapak Ibu. Salah di usia 0-7 tahun, susah kita mengurusnya di usia-usia berikutnya. Gitu ya. Nggak kita isi di usia 0-7 tahun, kemudian rawang dan kosong di usia-usia berikutnya gitu ya. Nah itulah sebabnya kenapa para ayah kalau punya anak 0-7 tahun kan ayah-ayah di sini sering bilang sama istrinya, "Dek, nyuci biar aku aja," gitu ya. Kemudian ada ibu yang teriaknya amin gitu ya. Kenapa Bapak kita lakukan itu? Karena beliau sedang jihad sebenarnya. Ada 3 fondasi sedang jihad, menjaga pendengaran anaknya, menjaga penglihatan anaknya, menjaga hati anak. Gitu ya. Kenapa sang ibu selalu memperbaiki bacaan Al-Quran? Ya, kayak itu di fight untuk mengurus fondasi pendengaran anaknya di usia 0-7 tahun. Baik. Nah ini ayat mudah-mudahan kita sudah punya biar kita tahu anak-anak kita itu basic utamanya itu adalah manualnya Allah gitu. Karena itu miliknya Allah gitu udah ya. Gitu. Saya dengan Ustaz Roni misalnya, Ustaz Roni Iwan ini handphone saya pinjamkan gitu ya, handphone Ustaz Roni 2 hari gitu ya. Nah saya jaga bener karena saya ngomong beliau karena Allah, saya jaga betul gitu Bapak Ibu. Kegeser sedikit saya jaga itu apa? Karena saya tahu bahwa 2 hari berikutnya Ustaz Roni akan nanya sama saya. Kalau handphone ini rusak, Ustaz Roni akan bilang, Iwan susah ya amanah ini. Ini baru manusia gitu Bapak Ibu. Baru manusia kita ya Bunda. Bagaimana kalau Allah yang mengamanahkan itu kepada kita? Dan Allah mengamanahkan anak ini, kita nggak usah cawe-cawe gitu Bunda ya. Makanya saya menyebutkan training apa itu penting-penting gitu ya Bunda. Tapi yang paling penting adalah kita tanya, Allah ini milikmu. Allah sudah memberikan manualnya gitu ya. Kan Allah nggak memberikan ini anak udah urus, enggak kan Bapak Ibu. Dan Allah lengkap dengan manual. Mau apa yang kita mau tanya? Anak 0-7 tahun, anak waktu hamil, sebelum hamil, bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Allah mengatakan kepada kita proses kita untuk membuat anak itu Allah terangkan gitu. Laki-laki yang terbaik akan datangi oleh perempuan yang terbaik itu ya. Jadi memang sangat luar biasa. Nah ini di Nabi Ibrahim ayah bunda polanya yang di As-Saffat 102 itu. Jadi polanya di As-Saffat 102 itu nanti kita diskusikan juga ya. Maksudnya kalau ayah ini yang lebih banyak. Ayah gitu ya bunda. Nanti kalau ada apa-apa ayah ngomong sama ayah gitu ya. Terus kemudian nah tadi yang dibaca oleh Ustaz Aziz itu salah satunya adalah Bapak Ibu adalah waktu itu kan ayah Luqman dengan remaja beliau gitu Bapak Ibu. Nah salah satunya manualnya adalah dengan ini. Nanti kita akan diskusikan kenapa di usia 15 tahun 14 tahun ke atas itu kalau bapak ada punya masalah, anak punya masalah dengan bapak,
Bapak akan mengatakan, namanya role being. Role being itu adalah, ayah, aku ada masalah dengan teman. Kita nggak mengatakan, oh begini bagusnya, enggak. Tapi kita mengatakan, kamu jauh lebih tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Namanya role being. Role being itu. Kalau 8-15 tahun itu namanya role play. Gitu ya. Kalau ini role being. Role being itu hadapkan anak dengan kegagalan. Hadapkan anak dengan real life yang sebenarnya. Hadapkan anak dengan kekhawatiran. Hadapkan dengan anak banyak persoalan. Karena nanti Bapak Ibu, ketika real life yang sebenarnya usia 23-25 tahun ke atas, mudah-mudahan kita nggak terlalu banyak dibawa-bawa oleh anak-anak kita, karena kita sudah menyelesaikannya di usia-usia di mana dia harus mendapatkan itu. Baik, ayah, bunda, kemudian amanahnya Allah itu makin kecil makin besar. Mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat ya. Jadi ngurus anak itu seriusnya makin kecil harusnya, karena makin kecil makin besar potensi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya menyebutnya nyunnah itu, ngurus anak PAUD dan TK itu harus lebih serius dibandingkan anak SMP harusnya, gitu Bapak Ibu. Gitu ya, Bunda. Jadi negara ini hebat atau tidak tergantung pada perguruan tinggi. Konsentrasinya harus pada PAUD dan TK harusnya, gitu Bapak Ibu. Bahkan di beberapa penelitian menyebutkan negara ini berubah atau tidak, negara Indonesia ini berubah atau tidak ketika Indonesia ini sudah menghargai gaji guru PAUD dan TK. Itu sebenarnya. Negara ini akan berubah ketika kemampuan guru PAUD dan TK jauh lebih hebat dari kemampuan guru SD SMP. Karena apa Bapak Ibu? Karena persoalan tadi, Allah berikan yang terbaik itu ada di usia itu. Nah, sepanjang kita dalam melaksanakan itu susah kita berharap gitu ya. Nah, ada beberapa negara Bapak Ibu pasti sudah beritahu dari saya, seperti Finland sudah merubah pola itu. Saya di sebuah konferensi di Eropa waktu itu, saya tanya ke teman-teman Finland, saya bilang, kalian ini kenapa kok konsentrasi betul di usia PAUD? Bahkan tuh Bapak Ibu ya, saya tolong diperbaiki. Bahkan kalau ada orang Finland hamil, itu diberikan jatah untuk cuti itu, diberikan kesempatan itu hampir bukan seperti kita, bahkan sampai 1 tahun 2 tahun, dan itu tanggung jawab oleh pemerintah. Kalau nggak mau cuti, kriminal gitu. Bahkan sebelum seorang ayah sebelum itu hamil, dia sudah harus pastikan dia mendapatkan program bagaimana memperlakukan ibu yang hamil, istri yang hamil. Apa alasannya Bapak Ibu? Yang tadi itu. Kenapa? Karena di usia itu adalah usia perjuangan yang luar biasa, usia fondasi. Anak-anak kita di usia 9 tahun ke atas itu sangat tergantung seperti apa ibu mengenalkan dunia kepada dia di usia 0-7 tahun. Itu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Maaf nih, serius atau? Ya, nah. Saya baterai wajib. Ya terus ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Jadi guru yang terbaik itu menurut Eman adalah usia PAUD dan TK harusnya Bapak. Jadi kalau Ustaz Roni dan teman-teman pengusaha kalau mau bikin CSR apa itu, tolong CSR pada guru PAUD dan TK. Jadi kalau kita tanya mana hafalan yang banyak guru PAUD TK dibanding SD, harusnya guru PAUD dan TK. Mana tahsin yang belum bisa, yang ini harusnya tahsin guru PAUD dan TK. Gitu. Allah berikan 4.000 per hari, per days, kata-kata bisa simpan anak TK. Gitu. Allah berikan kemungkinan itu 10 tahun ke depan. Kalau guru PAUD TK-nya tahsinnya selesai, tahfiznya selesai, dia khatamkan siroh udah selesai pada anak-anak. Gak usah anak di usia 0-7 tahun, gak usah. Kamu ingat gak Abah cerita? Gak usah, karena itu disimpan sama dia. Karena nanti dia akan gunakan di usia 10 tahun ke atas. Seperti yang dikatakan oleh guru-guru kita, parenting itu is about wiring, saudara Bapak Ibu. Ngasuh anak tuh sebenarnya adalah membuatkan lapisan-lapisan yang banyak aja gitu Bapak Ibu ya. Lapisan yang banyak. Anak kita, ibu dan bapak di usia 0-7 tahun, bapaknya pulang, dia udah sepatu bapaknya udah masuk ke rak sepatu. Terus kemudian kita udah masukin ke rak sepatu gitu ya. Tapi tiba-tiba anak kita 0-7 tahun datang lagi ke rak sepatu. Gini ya, masukin sini ya gitu. Apa yang diinginkan oleh anak kita? Wiring sebenarnya Bapak Ibu. Lapisan-lapisan kita mengatakan, ya Allah hebat banget anak ayah. Begitu loh Bapak Ibu ya. Karena itu yang disimpan di usia 0-7 tahun. Semakin banyak wiring yang positif, semakin besar modal dia untuk nanti dia fight di usia-usia 9 tahun ke atas. Ayo. Oke. Nah, 0-7 tahun ada lagi nggak?
Saya sebenarnya mau naik ke atas kursi karena nanti kurang beradab kalau naik ke atas. Iya. Jadi 0 sampai 7 tahun bentuknya stimulasi. Bunda kan di usia 0 sampai 7 tahun, terutama usia 0-2 tahun, Bunda kan nggak berhenti memberikan stimulasi ya. Gendong anak. Itu gendong anak. Kemudian sambil gendong anak, Bunda pegang tangannya. Bunda bilang, ya Allah, nanti kalau sudah besar, jangan memegang sesuatu yang diharamkan sama Allah. Ngerti nggak kira anak kita? Nggak ngerti. Tapi dia simpan nggak? Dia simpan. Allah berikan fasilitas untuk menyimpan 10 tahun. Nanti kalau lagi gendong anak, Bunda kan bilang ini, ya Allah, pegang kaki anak. Jangan engkau langkahkan kaki ini ketika kamu besar ke tempat yang diharamkan oleh Allah SWT. Ngerti nggak anak itu? Nggak. Tapi dia simpan. Gitu ya Bunda. Nah, kenapa kita nggak? Kenapa Bunda sangat sibuk di usia 0 sampai 2 tahun? Karena memang itu fondasi. Gitu ya Bunda. Sangat fondasi. Stimulasi ya. Kalau masa 8 sampai 15 16 tahun itu masa untuk simulasi. Simulasi itu praktek. Nah, praktek itu biar bapak-bapak. Bunda istirahat ya. Pergi healing kemana apa gitu ya. Karena Bunda sudah habis-habisan di usia 0 sampai 7 tahun. Giliran bapak, nah soal istri bilang, kalau ayahnya bilang, waduh dek aku sibuk nih. Anak abang udah umur 9 tahun ke atas. Gitu ya. Saatnya abang untuk masuk surga nih Bapak Ibu ya gitu ya. Kalau abang mau ngambil kesempatan ini. Oke. Nah, ayah dan Bunda, kemudian kenapa kita membicarakan roadmap ini? Karena Allah amanahkan ini. Ya, ayah Bunda pasti sudah tahu lah. Ya, saya ngulang-ngulang aja. Target ayah Bunda ngurus anak bekerja sama dengan sekolah, memilih sekolah kan cuma satu. Apa itu? Jangan ninggalin anak yang lemah. Sepakat ya Bapak Ibu? Jangan ninggalin anak yang lemah. Jadi kalau gitu ninggalin anak yang tangguh. Nah, anak yang tangguh itu definisinya ini Bapak Ibu. Usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Gitu ya Bunda ya? Ada Zaid bin Sabit, ada Usamah, ada Muhammad Fatih. Zaid bin Sabit Usamah itu ikut audisi jihad ya, bukan audisi nyanyi, audisi jihad. Datang ke Rasulullah SAW tidak diantar. Datang Rasulullah SAW umur 12 tahun, 14 tahun. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kami ingin berjihad. Bapak Ibu jangan lihat arti jihadnya, tetapi itu risiko yang sangat luar biasa. Umur 12 tahun dia datang sendiri loh Bapak Ibu, bukan untuk nyanyi. Para ahli di barat sana melakukan penelitian terhadap Usamah, terhadap Zaid bin Sabit. Apa yang terjadi di umur 14 tahun? Ternyata yang terjadi itu adalah umur biologisnya 14 tahun, tapi umur psikologisnya di atas umur 14 tahun. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Itu yang kita inginkan. Jadi kenapa tadi saya menyebutkan kenapa usia PAUD dan TK kita harus serius gitu ya. Kalau perlu ada yang tadi saya sebutkan Ustaz Roni, beberapa pengusaha misalnya kasihlah apa CSR gitu ya. Tolong pengayaan orang guru TK gitu ya Bunda ya. Tahsinkan guru TK atau apa guru TK gitu. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ayah dan Bunda, tolong benarkan kalau saya salah. Gaji guru PAUD dan TK itu gaji terbesar dibandingkan guru-guru yang lain. Gaji guru PAUD dan TK itu kalau di kurs rupiahkan itu sekitar 90 juta rupiah per bulan. Itu bersih. Sementara sekarang di Finlandia itu sedang dibanding Bapak Ibu. Singapura sudah memulai itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan melahirkan anak-anak yang sangat luar biasa. Sementara kita belum sampai di situ ya. Karena ya sekolah-sekolah kita ya persoalan paradigma dan lain-lain. Nah ini yang kita inginkan. Targetnya adalah di dalam sejarah kita melihat ini Bapak Ibu. Kenapa tadi anak ayah Bunda umur 9 tahun kalau ada masalah bilang sama Bunda mengatakan iya nak berat masalahnya, tapi bilanglah kamu bicara dengan Bapak. Kenapa kita mengatakan itu? Karena target anak yang tangguh ini ayah. Anak yang tangguh ini. Kenapa si ayah terlibat di umur 8 tahun 9 tahun? Karena Rasulullah sudah diperjalankan Allah di umur 8 tahun itu ke laki-lakian, proses laki-lakian gitu Bapak Ibu. Bayangkan 1000 km lebih ya. 1000 km lebih. Di dalam 1000 km lebih itu ada banyak persoalan yang akan menguatkan kelaki-lakian gitu ya. Ya. Nah, baik. Kemudian berikutnya adalah ini kenapa kita bicarakan roadmap ini, karena ini fenomena yang paling berat sekarang di rumah di Indonesia. Persoalan fatherless country ini. Fatherless country itu di Indonesia akibatnya keduanya ya. Tiga ini. Satu, akibatnya ke istri. Ya, akibatnya ketidakhadiran ayah maksudnya. Itu Bapak Ibu ya. Satu adalah istri bingung karena ada tahap-tahap tertentu yang harus ayahnya yang akan pegang itu Bapak Ibu. Tapi dia nggak punya suami. Maksudnya itu dia bersuami ada, bersuami tiada. Anak-anak berayah ada, berayah tiada gitu Bapak Ibu. Ada ayahnya secara fisik, tapi anak-anak ayahnya nggak hadir secara psikologis.
Ayahnya hanya bilang bahwa aku hanya nyari uang saja gitu Bapak Ibu ya, tetapi tidak mengurus persoalan spiritual dan lain-lain. Yang kedua, Dedi Isus ini anak perempuan. Mohon maaf kalau saya ulang-ulang ini data ini BKKBN Indonesia itu sekarang anak perempuan yang usia berapa Bapak Ibu? 16 sampai umur 19 tahun ya, ini resmi nih. Yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu menyentuh angka 63%. Jadi kalau ada 100 anak perempuan kita range umurnya segitu, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada sekitar 60 anak-anak yang memang sudah melakukan hubungan itu. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Salah satunya adalah dia tidak punya pattern seorang laki-laki yang akan mengisi 10 ruangan dalam tubuhnya anak perempuan itu. Kalau di ilmu Fadrik itu Bapak Ibu, anak perempuan itu ada 10 ruangan di dalam dirinya itu. Dan dia mengatakan kepada orang luar bahwa tidak boleh ada laki-laki yang lain kecuali bapakku untuk memasuki semua 10 ruangan itu. Saya ambil contoh. Ini ada bahagian loving bukan anak perempuan kita di sini. Dan anak perempuan kita ini nggak suka kalau ada orang lain yang memasuki ruangan lovingnya ini. Dia udah ya. Makanya Dr. Asobali mengatakan, wahai para ayah, kamu jangan kurang 4 kali sehari semalam untuk memuji dan menghebatkan anak perempuan gitu ya. Ayah punya anak perempuan, puji aja Bapak. Puji aja. Misalnya apa? Ya Allah memberikan mata yang indah, gitu Bapak Ibu ya. Gitu Bapak. Terus kemudian apalah ayah sebutkan pada anak perempuan? Karena dia butuh itu. Ya, kalau tidak, dia akan pergi kepada orang lain ayah. Kalau dia pergi ke orang lain, patternnya berbeda, polanya berbeda. Nah itu yang terjadi yang disebutkan oleh BKKBN. Kalau father hunger itu anak laki-laki yang kekurangan ayah. Ada ayahnya tapi nggak ada ayahnya. Berayah ada, berayah tiada gitu Bapak Ibu. Ada ayahnya secara fisik, dia bilang ma ayahnya gitu, ayahnya pegang handphone dan lain-lain, tapi mereka nggak bisa bersulang jiwa dengan ayahnya. Jadi ketika misalnya anaknya, aduh, kata anak laki-lakinya, ayahnya nggak memberikan nggak sensi gitu, nggak mengatakan kenapa sih dek, mas duduk, nggak capek begitu. Padahal anaknya udah bolak-balik asma gitu loh Pak, gitu Bapak Ibu, nggak ada sensinya. Kenapa? Karena dia berayah ada, berayah tiada. Ada ayahnya secara fisik, tapi ayahnya nggak hadir secara psikologis, ada nggak hadir secara emosional, nggak hadir secara intelektual. Ayahnya pulang, anaknya bilang, ya aku tadi di sekolahan kata guruku aku anak yang hebat. Ayahnya jawabnya kalau baik, alhamdulillah, lanjutkan. Maka anaknya nggak ada kata lain om. Jadi nggak ada, karena dia bilang saya butuh itu sebenarnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan ayah bunda, karena ini alasan-alasannya saja. Nah ayah bunda yang berkata sementara, saya Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar ini. Tugas kita pengasuhan kepada anak-anak kita, saya nyatatnya paling besar itu 3 ini ayatnya. 1 adalah samakan prinsip pengasuhan. Jadi kalau ngasuh anak itu ada beberapa prinsip gitu yang suami istri harus duduk berdua. Kalau prinsipnya nggak sama akan berbahaya kepada pola, akan berbahaya kepada roadmap. Jadi apa salah satu prinsip itu? Yang itu anak itu amanah. Kalau misalnya seorang suami mengatakan deh maaf ya aku nyari uang aja, berarti secara prinsip itu udah beda sebenarnya gitu. Jangan berharap kepada persoalan pola. Ya. Kalau si istri mengatakan, bang, anakmu udah 7 tahun, laki-laki, please boleh nggak kamu subuhnya ke masjid? Karena anakmu akan meneladanimu dari sikap beragamamu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau suami mengatakan, wah, iyalah gampang lah, ntar kalau udah gede dia ke masjid juga gitu Bapak Ibu. Berarti secara prinsip itu berbeda. Tuh. Mana mau mensolehkan dulu, mau pintarkan dulu? Solehkan dulu, kata Nabi Ibrahim, dan nanya sama Allah, ya Allah proses yang paling bagus dalam proses tarbiyah. Apakah tazkiyatun tu'alimul kitab lebih dahulu baru tazkiyatun nafs. Tapi Allah menjawab di surat berikutnya, Allah mengatakan yang lebih bagus itu adalah tazkiyatun nafs awalan tsumma tu'alimul kitab. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau suami istri enggak sama prinsipnya, gitu ya. Anaknya makan minum tangan kiri. Pas di depan ibunya bilang, "Ya Allah, nak, Allah dan Rasul senang kalau tangan kanan dipindahin." Anaknya besok makan di depan bapaknya, makan tangan kiri, gitu ya. Kata istrinya, "Bang, anakmu tangan kiri, udah biarin, tangan kanan lagi capek, tangan kanan capek, biarin gitu Bapak. Ini prinsip nggak sama dia Bapak Ibu, nggak sama prinsip. Kalau nggak sama prinsip, pola pasti berbeda. Kata si istri, bang, anakmu di usia 0-7 tahun ini ada yang paling penting kita jaga. Kata Rasulullah SAW, 2
Pertama, waktu dia bangun, dan kemudian waktu dia mau tidur. Boleh nggak kita sepakati cara membangunkan anak? Jangan abang cara abang, aku cara aku. Nah gitu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Anak-anak bingung. Seperti apa sebenarnya yang diikuti? Nah karena gini Bapak Ibu. Ayahnya dari Sumatera, ibunya dari Jawa. Gitu Bapak Ibu. Ini mazhabnya berbeda nih ayahnya. Kayak khilafahnya tinggi. Ayahnya dari Sumatera membangunkan, sementara ibunya Jawa, Solonya dalam, Solonya dalam begitu Bapak. Jadi pas membangunkan anak beda banget ini ayah bunda. Apa yang terjadi? Anak-anak bingung. Aku ikut yang mana? Kalau itu terjadi di usia 0-7 tahun, rusak namanya self image-nya, citra dirinya. Citra diri modal untuk konsep diri ketika dia besar kelak. Gitu Bapak. Nah, itu prinsip ayah bunda. Oke. Yang kedua pola. Nanti sebenarnya yang disamakan prinsip sepakati pola ini kita lewati aja, gitu ya Bunda ya. Nah ini contoh di dalam konsep nasional Islam itu ada 14 prinsip yang harus kita sepakat. Bapak dan Ibu duduk dulu berdua, selesaikan 14. Ini saya ambilkan beberapa. Anak itu amanah, anak itu bertanggungjawabkan, solehkan dulu baru pintar. Semakin kecil anak semakin besar amanah dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua, ini worksheet kita lewat ayah. Nanti ayah bawa aja ini materi ini, nanti ayah kerjakan di rumah berdua. Karena ini panjang ceritanya, jadi masalah ntar nih. Tapi worksheet tadi saya menyiapkan sebenarnya semacam pelatihan itu Bapak Ibu ya, tapi kayaknya nggak memungkinkan ya. Nah setelah ayah lihat itu prinsipnya, ayah tanya sama istri, apakah antara ayah dengan bunda sama pemahamannya bahwa anak itu adalah amanah dari Allah untuk berdua, bukannya untuk bunda dan ayah? Kalau jawaban ayah gimana? Jawaban bunda seperti apa? Kalau oke dua-duanya nggak ada masalah. Tapi kalau ada satu yang nggak oke, bicarakan. Itu ya baik. Oke. Ini pola. Pola itu bagaimana kita membangunkan, bagaimana kita perlakukan anak. Contohnya membangunkan anak pagi hari itu bunda ya. Proses membangunkan anak itu pola. Nah pola itu sepakati, karena kalau nggak sepakati, tadi yang saya sebutkan, ayah dengan ibu pasti berbeda, gitu ya bunda ya, polanya berbeda. Ibu yang tadi saya sebutkan, gitu ya, polanya 27 tahun dengan pola Sumatera, ayah. Ibu dengan pola Jawa 27 tahun. Kemudian kita berdua, kemudian lahirlah anak-anak. Pola yang mana yang mau kita sepakati? Khawatirnya begini ayah, jangan sampai anak umur 10 tahun, udah 10 tahun, mau 12 tahun, anak bingung, ini mana sih polanya yang sebenarnya gitu loh Bapak Ibu. Besok pagi ayahnya datang, mazhabnya Sumatera iya, itu loh Pak Ibu. Ayahnya bilang, masa depan ya bangun, nah gitu Bapak Ibu. Tanahnya bangun, sudah ya Pak Ibu. Besok pagi datanglah mazhab Soloyah ini, gitu Bapak Ibu. Nah Soloyah itu ya bilang, nak, bu ya bangun, gitu. Ya Allah, nak, ya apa gitu Bapak Ibu ya? Beda kan? Buat bapak dan ibu nggak ada masalah. Tapi buat anak kalau 0-7 tahun hancur self image-nya, harga dirinya citra dirinya hancur. Kalau anak bapak umurnya 8-14 tahun yang hancur itu adalah self esteem, harga dirinya hancur. Itu Bapak Ibu. Ya kalau itu modalnya konsep dirinya gitu Bapak Ibu ke depannya. Jadi modal anak saya pola sepakati. Duduklah bareng-bareng, Bang. Ini mau mazhab yang mana nih? Gitu Bapak ya. Karena menurut saya dua aja yang paling penting. Mau bangun dulu, mau membangunkan anak sepakati. Kemudian mau menidurkan anak sepakati. Kenapa mau menidurkan anak sepakati? Karena yang penting dalam hidup kita itu Bapak Ibu. Anak-anak tuh mau tidur tuh ada dua hal. Ada dia tidur dalam, ada tidur dangkal gitu Bapak Ibu. Kalau tidur dalam tuh anak-anak yang nggak bisa diganggu gugat. Kalau dia tidur dah gitu Bapak Ibu. Nggak bisa dibangunin gimana, nggak bisa. Jadi Allah siapkan sebelum tidur dalam itu ada namanya tidur dangkal. Tidur dangkal itu adalah pola sebenarnya. Pola yang kita harapkan dari kita. Kalau misalnya tidur dangkal itu adalah saat ayah dan ibu untuk, kalau saya menyebutkan itulah post check in terakhir sebenarnya, gitu ya. Nanyain ke anak, bang, abang satu hari ini yang paling nggak abang lupakan apa? Gitu Bapak Ibu ya. Terus abang bilang, aku tadi nyambit kucing pakai batu, Bu, gitu ya. Kalau itu buruk Bapak Ibu, delete. Karena dia akan bertahan 3 tahun di bawah imprimnya anak kita, di bawah sadarnya anak kita. Kalau itu benar, wrapping, peluk anak kita. Kalau dia bilang, apa yang abang bisa lupakan nih? Tidak Pak. Aku tadi itu kan gini, ya. Dan ada temanku, ayahnya udah gak kerja. Aku tahu bahwa dia belum makan. Bekal dari bunda, bekal dari mama, aku kasih sama temanku. Udah kamu makan ini aja.
ayah wrapping, bunda wrapping. Apa wrapping itu? Bunda peluk peluk anak kita, ya Allah, anak Allah dan senang, dan Rasulnya senang dengan anak yang menolong teman. Itu tidak tahu bertahan di bawah sadar. Itu ya. Jadi jangan sampai anak kita, terutama anak-anak yang 10 tahun ke bawah, kalau tidur di depan TV, hati-hati tuh apalagi di bawah TV One. Nah, setelah dia berdebat, yang masuk tuh debat gitu. Oke, ya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, kalau saya menyarankan yang pola orientasi kepada anak, ya, Bunda ya. Kalau orientasi otoriter dan lain itu. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada yang inti kita. Ini worksheet. Ibu Bapak ntar di rumah nulis ya. Misalnya, apakah ayah bunda sudah memeriksa dalam mengasuh anak selama ini? Pola apakah yang digunakan? Gitu. Ayah bunda jawab, tidak berpola ayah ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Berarti kita harus ulang nih. Kita ulang ya. Khawatirnya gini Pak, kita udah habis-habisan nih nyari uang nih ayah bunda ya. Sebenarnya bukan itu sebenarnya diinginkan oleh Allah gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Udah habis-habisan yang tadi saya sebut orang tua bangkrut gitu loh Bapak Ibu ya gitu. Nanti kita kalau udah tua bangkrut kita nggak bisa balik gitu Bapak Ibu ya. Ya Allah berikan kesempatan, nggak bisa, udah selesai urusannya. Ya. Baik, kemudian roadmap sekarang. Nah roadmap ini yang kita bahas. Roadmap itu adalah peta jalan menumbuh kembangkan anak. Sebenarnya ada dua. Satu, peta jalan tahap tumbuh kembang anak sesuai dengan tahap kembang anak. Yang kedua itu kehadiran ayah bunda dan mitra. Yang kedua ini saya nggak bahas Bapak Ibu karena memang terlalu panjang, ya terlalu panjang. Nah kita melihat sekarang ini bentuk roadmap, contoh saja Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu sudah lakukan, dilanjutkan aja. Saya contoh aja sebenarnya. Roadmap itu peta jalan pengasuhan. Nah peta jalan pengasuhan ini menjadi kewajiban kita, iya, karena amanah-amanahnya dari Allah sudah menyebutkan gitu Bapak Ibu ya. Kita anak mau jadi apa, anak laki-laki gimana, anak perempuan gimana, siapa contohnya dan bagaimana caranya, sudah clear semua. Itu ya, sudah clear. Jadi persoalannya adalah, ayo kita bikin peta ini sepakati dengan pasangan. Supaya apa? Supaya pasangan bisa mengingatkan, Bang, anak laki-lakimu umur usia 10 tahun. Ini kalau kamu nggak handle, dia nggak akan menjadi laki-laki nih kalau kemudian hari. Gitu lah Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita punya tujuan. Jadi kalau gitu Bapak Ibu. Nah, kalau gitu, apa tujuannya kita sepakati dari tujuannya? Tujuannya adalah yang di tengah ini. Sepakati ya Bapak Ibu ya. An-Nisa ayat 9 tadi itu, jangan ninggalin anak lemah, berarti targetnya adalah anak yang tangguh. Kenapa Bunda? Saya tahu persis Bunda. Bunda di usia anak 0 sampai 7 tahun 4,5 tahun, rasanya Bunda nangis, teriak rasanya gitu ya. Beban yang luar biasa, bangun pagi, bangun siang apa gitu. Kenapa Bunda ikhlas dengan itu? Karena Bunda punya satu tujuan dalam roadmap. Karena kalau Bunda nggak serius ngurus anak di usia 0 sampai 7 tahun, rusak anak di usia-usia berikutnya gitu ya. Kenapa Bunda bilang sama suami, kata suami, Dek, kita jalan di apa? Bang, nanti abang kalau ke mall ceritain ke aku aja. Aku lebih penting dengan anak 0 sampai 7 tahun. Ini adalah bahagian harta yang abang tunggang kepada aku. Aku ingin masuk surga. Aku ingin nanti bersisian dengan 4 perempuan disebut Rasulullah, Pak. Siapa itu kata suaminya? Abang cari aja sendiri. Maksudnya dengan siapa? Bunda kenapa fight ngurus anak? Karena Bunda punya tetanggaan Bunda Maryam. Serius Bu? Ya. Bunda akan bertetanggaan dengan Bunda siapa lagi yang kedua? Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, Bunda Asia binti Musa. Gitu Bunda ya. Kenapa kita fight? Kenapa kata si suami, Dek, kamu kok sekarang udah jarang WA-WA-an sama temanmu? Aku memang sudah mengurangi grup WA Pak, karena anakmu 0 sampai 7 tahun. Ini aku fight ngurusnya. Kenapa Dek sekarang kamu senang memperbaiki bacaan Al-Quran? Karena amanah pendengaran yang Allah berikan terbaik di usia ini. Aku nanti gak kuat menjawab dia mulai hisab. Allah tanya, orang perempuan anakmu di usia 0 sampai 7 tahun, kamu mendengarin apa aja? Itulah Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, berarti kita sepakat dulu ini ya Bapak Ibu ya. Ayah yang tangguh, anak yang tangguh ini. Anak yang tangguh tadi contohnya seperti Muhammad Fatih itu Bapak Ibu ya, Zaid bin Sabit, Usamah dan lain-lain. Ya, Kenapa Muhammad Fatih itu setiap pagi dibawa sama ibunya keluar, kemudian melihat ke depan, atau kata ibunya, sudah berapa orang yang menaklukkan tempat yang di depan kita di sebalik salat itu. Kemudian kata Muhammad Fatih apa? Kalau begitu siapa yang akan melakukan? Kata ibunya, engkaulah akan menaklukkan. Itu Bapak Ibu.
Kenapa ibunya fight di usia-usia itu? Mulai. Kenapa dia harus menahan darah air matanya, menahan sakitnya? Ibu-ibu kan sakit ya, sakit, tertekan nggak ibu di usia 0-7 tahun? Iya, mentara suami juga minta, Dek mana bajuku mana? Gitu. Tuh bang, ambil sendiri, kenapa sih bang? Gitu ya. Enggak, sudah dia ini lipatannya kenapa jadi lipat begini nih Dek? Gitu ya. Oh ya, belum lagi mengurus anak mertua juga repot banget. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, mari kita kampanyekan, ayo kita muliakan istri kita di usia anak 0-7 tahun. Begitu ya. Berikan kemanjaan kepada anak istri kita 0-7 tahun. Karena dia lagi jihad. Ini jihad, gitu ya. Ini seperti apa anak kita ke depan itu ada di usia 0-7 tahun. Kalau dia nggak safe secara fisik, gitu Bapak Ibu, dan dia nggak secure secara psikologis, apa? Dia nggak trust sama dirinya. Dia bukan orang yang terbaik mengabarkan anak di usia 0-7 tahun. Bagaimana dia trust kalau dia nggak safe secara fisik? Jadi ibu-ibu 0-7 tahun, ibu boleh minta apa aja pada kami. Ya, misalnya lagi di kantor, telepon aja, gitu, bang, abang di mana? Gitu. Oh pulang ya martabak yang 10 telurnya. Sama-sama nggak boleh ngelawan. Iya deh, insya Allah gitu. Nggak usah bilang dari mana uangnya. Itu derita lo, gitu loh Pak. Boleh ya Bun ya? Nah boleh. Ya. Bilang gitu. Oke. Nah ini ayah muda. Roadmap nasional laki-laki. Target kita adalah kelaki-lakian, khususnya di usia 15, 21, 23 tahun ke atas. Jadi sebenarnya target Bapak Ibu menghebatkan anak laki-laki itu sebenarnya bukan jadi dokter, bukan menjadi seorang insinyur sebenarnya. Dia harus menjadi pastikan laki-laki. Itu Bapak Ibu. Kelak kemudian hari dia menjadi dokter terkenal, nggak ada masalah. Tetapi dia tidak kehilangan kelaki-lakian. Dia nggak gampang mungkur orang perempuan. Kenapa? Karena dia sudah dilatih kelaki-lakian. Itu Bapak. Dia ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia pemimpin yang laki-laki. Itu ya Bunda. Jadi kalau dia seorang presiden direktur, dia datang ke kantornya, itu Bapak Ibu ya, dia turun dari mobilnya, dia nggak kalau sungkan, dia salamin cleaning service, dia bilang gimana, sehat, keluarga sehat. Kenapa dia bisa menjadi ini? Karena di usia 0-7 tahun kita sudah latih empati. Ibu nangis menceritakan Rasulullah bagaimana Rasulullah dengan orang duafa, itu ibu ceritakan di usia 0-7 tahun. Tangisan ibu itu disimpan oleh dia ketika dia menjadi seorang presiden direktur yang rendah hatinya, gitu. Gitu ya Bunda. Nah, saya masih ingat adalah kesempatan Allah berikan kepada saya untuk berkhidmat kepada salah satu tokoh. Saya kemarin tiba-tiba ingat dengan tokoh itu, namanya Muhammad Natsir. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika beliau sakit, ya Allah berikan kesempatanlah saya untuk berkhidmat, untuk mengurus beliau dan lain. Salah satu pesan beliau itu adalah itu. Ya, salah satu adalah persoalan laki-laki ini. Yang beliau takutkan adalah Indonesia ke depan itu dipimpin oleh laki-laki bukan laki-laki. Gitu Bapak Ibu. Indonesia itu banyak sekali perempuan yang tidak perempuan. Itu ya. Nah yang terjadi itu fitnah nanti kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya apakah nanti sudah terjadi sekarang atau tidak? Nah ayah bunda, kelaki-lakian itu apa? Salah satunya adalah contoh yang 7 ini Bapak Ibu ya. Kelak kemudian hari jadi Qawamun, menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Yang tadi ibunda, kenapa bunda mengatakan ya Allah hebat banget anak bunda bisa mewarnai atas izin Allah. Ngerti nggak anak bunda umur 0-6 tahun 5 tahun? Nggak ngerti bu. Tapi ada Allah berikan kemampuan bukan untuk mengerti di umur itu, tapi untuk menyimpan. Parenting is about wiring. Parenting itu hanya membuat lapisan-lapisan, bikin lapisan. Itu ya udah yang banyak di usia 0-7 tahun. Ayo. Nah, nanti dia akan muncul tuh Abdullah. Kalau kemudian hari dia menjadi seorang yang sukses, dia selalu mengatakan bukan karena saya. Ketika dia menjadi seorang yang kaya, hartanya itu tidak di hatinya tapi di tangannya. Gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau ada orang yang mengatakan itu belum dia minjem, gitu Bapak Ibu, tapi wajahnya sudah wajah orang yang minjem, dia bilang gitu. Bilang kamu pakai dulu aja. Gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Ini nggak bisa dilatih dengan training nih Bapak Ibu. Ya. Ini dibuatnya bertahap gitu ya. Oke. Menjadi qawamun, rajulun muharik dan lain-lain. Nah, ayah bunda yang berkau subhanahu ta'ala menjadi laki-laki ini itu memang dibuatnya dari awal 0-7 tahun. Sebenarnya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan sebelum anak lahir. Ya bunda, sebelum anak lahir harusnya. Tapi kalau kita bahas sebelum anak lahir, misalnya gini, ketika memilih jodoh, so bapak memilih jodoh
Kan bapak dulu kepikir, ya Allah, jalan nggak roadmap saya? Bisa nggak perempuan ini menjaga di dalam rahimnya nanti? Kalau dia laki-laki, anak saya laki-laki, dia akan menjaga kelaki-lakian. Gitu bapak ibu. Harusnya mulai dari situ. Ketika ibu menerima lamaran dari kami, ibu akan melihatkan gitu bapak ibu. Ya Allah, ini senangnya sebentar, apa lama ini? Gitu ya bunda ya. Ini bakalan menjalankan perjalanan yang lama atau tidak buat anak-anak atau tidak? Ini laki-laki yang pas bukan hanya buat saya tapi buat anak saya. Gitu ya bun? Coba mana? Entahlah. Oke. Nah, kita nggak bahas itu karena nanti khawatirnya nyesel. Jadi kita bahasnya 0 sampai 7 tahun gitu ya, Pak. 0 sampai 7 tahun tuh ibu kalau anak laki-laki, bunda apa bun? Kalau saya mengusulkan bunda usahakan khatamkan sirah di usia 0 sampai 7 tahun. Karena kelaki-lakian itu ada di sirah ya bunda. Nggak usah bunda akhirnya nanti anak saya nggak ngerti. Emang dia nggak ngerti. Tapi kalau bunda bilang misalnya, wah bunda lagi masak, terus anak bunda datang, bun ini gitu apa, aku nolongin bunda gitu. Bunda jangan segan-segan mengatakan ya Allah nak Rasulnya apa Nabi kamu senang banget dengan yang anak yang membantu ibunya. Ngerti apa dia? Nggak ngerti. Tapi dia simpan. Nah tugas kita apa tadi? Wiring. Itu udah ya. Nah 8 sampai 14 tahun. Nah saya tuliskan di situ ada namanya restrukturisasi yang satu. Itu umur 7 tahun Bapak Ibu. Umur 7 tahun itu Bapak Ibu duduk berdua. Nah kemudian duduk berdua bilangnya sama Bang, di umur 0 sampai 7 tahun apa kira-kira yang belum kita laksanakan. Nah itu namanya restrukturisasi. Kita bisa ulang balik itu Bapak Ibu. Saya mencatatkan gampang, misalnya di usia 0 sampai 7 tahun itu kata si suami, kita udah menceritakan belum tentang Rasulullah ya kepada anak-anak. Rasulullah apa? Oh belum Bang. Diulang umur 7 tahun. Namanya restrukturisasi yang pertama. Kemudian 8-15 tahun itu ini ayah. Ayah, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, agak tambah kerjaan dikit ya ayah. Ya. Ini proses sebuah proyek besar. Namanya proyek akil balik. Nah, proyek akil balik itu melakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Siapa PIC-nya? Ayah. Ayah PIC. Jadi kalau ayah nggak terlibat di usia 8 sampai 15 tahun, ibu bilang gitu, Bang, ini proyek besar kita. Proyek besar kita. Nanti jangan sampai anak kita 2-3 tahun ke atas dia laki-laki, tapi laki-laki dia a man but a boy. Gitu loh Pak Ibu. Jangan sampai anak perempuan kita dia a woman but a girl, gitu Pak Ibu. Prosesnya adalah proses akil balik yang kita sebut dengan roadmap ini. Ayah sudah. Kemudian umur 14 tahun ada restrukturisasi yang kedua. Kalau Bapak punya anak Bapak 15 tahun, ada kesempatan untuk mengulang apa-apa yang Bapak Ibu belum melaksanakan 14 tahun. Kayaknya dia belum pernah berjalan lebih dari 1000 kilo nih anak laki-laki kita. Gitu Bapak Ibu ya, bawa Pak. Kayak Irwan, saya nggak bisa nih bawa anak saya, cuma anak saya aja. Telepon ke saya, telepon ke lembaga saya. Lembaga saya punya program No Money No Pocket. No Money No Pocket itu jalan 2 hari 1 malam, nggak ada uang, nggak ada dompet. Gitu ya udah. Salah satu melatih merecovery kelaki-lakian yang lupa ditanamkan pada anak-anak. Biasanya Pak, kita jalan ayah dari Ciawi itu turun di sana, kemudian anak-anak dengan bapak turun di situ, dompet uangnya kita ambil semua, dan di situ mulailah proses itu. Nanti ujungnya di Purwakarta, di Jatiluhur, dan itu melewati dua malam 1 hari. Biasanya ada juga yang nyerah itu bapaknya. Kalau anaknya enjoy aja, Contoh nih, sebenarnya Pak ya. Kita biasanya nurunin bapak dan anaknya di situ di Ciawi itu menjelang siang zuhur. Terus kita yang banyak kejadian itu yang nanya pertama, Ayah Irwan makan gimana ya? Bukan anak-anak, tapi bapaknya. Ayah Irwan saya nih Ayah Irwan mak saya akut. Kira-kira gimana ya? Nanti kalau nggak makan gimana ya? Ada satu kejadian ayahnya bilang gitu, anaknya bilang, udahlah ya, kapan kita ngerasain nggak makan, kata anaknya gitu Bapak Ibu. Ternyata merecovery juga ayahnya, tidak hanya menggapai anaknya. Ternyata programnya buat ayahnya. Jangan belum dapat dulu. Bapaknya belum dapat. Gitu. Tapi ini luar biasa. Misalnya gini, setelah itu biasanya gini ayah, saya bilang gini. Kenapa diturunkan di Ciawi? Karena itu proses menjadi wahyu gampang gitu. Biasanya anak-anak yang muncul. Kalau ayahnya sih kadang-kadang apatis gitu.
mati dah. Gitu. Anaknya biasanya ngomong gini, Irwan, boleh nggak nih kalau aku minta upah, kan ibu-ibu tuh dari pasar bawa ke angkot, boleh nggak aku ngangkatin? Gitu. Nah, biasanya itu yang kejadian. Saya boleh nak, boleh. Gitu. Nah biasanya memang bapaknya yang jaim, anak-anaknya bawa tuh kasih. Nah yang sering menggagalkan program saya itu ibu-ibu, anaknya kan kaset-kaset ya bapak ibu ya. Ibu-ibu yang bawa itu nggak ngasihnya 2.000, 3.000, kadang 50.000. Oh gitu ya bapak ibu, oh ini mengajukan program nih seperti itu. Nah ini menarik ya, recovery. Di Amerika itu ada sebuah lembaga namanya AAA. AAA itu adalah merecovery semua hutang-hutang pengasuhan. Salah satu programnya adalah Safar. Yang paling banyak tuh Safar. Safar yang seperti itu bapak ibu, mereka punya karavan. Nanti setiap akhir pekan tuh daftar. Oh banyak tuh keluarga daftar. Ini program karavan jalan, ini ke sana jalan itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ustaz Ilmi terinspirasi untuk berusaha. Amin. Ya. Disegerakan. Jadi ya. Nah, umur 15 sampai itu mitra Bapak Ibu ya. Mitra itu orang yang di luar kita ya Bunda ya. Karena secara fitrah anak-anak enggak dekat lagi sama kita. Ya Bunda ya. Untuk menanamkan value, menanamkan apa susah nih. Anak bapak ibu umur 15 tahun, kalau kita bilang, mas menurut saya bagusnya gini, dia bilang enggak, menurut temanku enggak gitu ya. Gitu. Wah kita kesel tuh bapak ibu, dia ngasih jajanmu tuh sopo, gitu loh bapak ibu. Temanmu apa aku gitu loh bapak ibu. Secara fitrah memang dia di luar. Nah oleh sebab itu, ayah dan bunda, kalau saya umur 13-14 tahun itu, menurut anak saya, anak diusahakan direkayasa, bikinkan halakoh buat mereka gitu bapak ibu. Bikinkan kelompok-kelompok kecil. Pak Ayah Irwan mereka nggak mau nggak apa-apa futsal, bikinkan futsal, tapi harus ada satu orang mentor di situ yang akan menetralisir value sebenarnya atau apa ya. Jadi kalau main futsal anak-anak umur itu nggak apa-apa, tapi kalau gol nggak mengatakan gila gitu ya, tapi si mentornya bilang Allahu Akbar, Masya Allah, itu penting itu bapak ibu ya. Gitu ya. Kalau ada kelompok seni nggak apa-apa, tapi harus mentor yang kita tanamkan di situ. Gitu ya. Biasanya umur 13-14 tahun. Kalau nanti Bapak Ibu umur 20 tahun, 20 tahun itu agak susah. Anak-anak sudah akan keluar bergaulnya itu sudah lintas. Dia akan bergaul dengan teman yang beda agama, beda ideologi, itu Bapak Ibu ya, namanya crowd. Gitu. Nah kalau crowd itu susah, untuk megangnya udah susah. Oke. Kemudian anak perempuan itu adalah keperempuanannya. Gitu ya, udah ya. Ini ada beberapa ciri-ciri keperempuannya. Keperempuannya mana yang satu gua lihat itu kawarir itu kaca gitu bapak ibu ya. Kaca itu bapaknya harus juga jaga anak perempuan kita kaca ya bapak ibu ya. Jadi harus memang dijaga ya hatinya ya lahirnya ya batinnya semuanya dijaga gitu ya pak. Kemudian untuk melatih keperempuanan itu Rasulullah SAW menyebutkan sebenarnya dalam Tarbiyatun Nisa itu cuma 4. Ajarkanlah 4 ini saja kepada anak perempuan kita. Apa itu bapak ibu? Ajarkan keterampilan, kehebatan, kepribadian 4 perempuan. Siapa itu? Bunda Maryam binti Imran, karena kelak kemudian hari dia akan menjadi seorang ibu. Ajarkan apa? Bunda keterampilan, kehebatan, kepribadian Bunda Khadijah binti Khuwailid, nanti kelak kemudian jadi seorang istri. Bunda Fatimah jadi seorang anak. Bunda Asiyah binti Muslim, istrinya Fir'aun, karena dia akan berguna di tengah masyarakat kelak kemudian hari. Intinya itulah sebabnya kenapa di usia 7 tahun Bun usahakan khatamkan 4 perempuan ini ya Bun ya, kepada anak perempuan kita. Usia 8-14 tahun Bunda libatkan ayah untuk menguatkan 4 perempuan ini. 8-14 tahun Bunda, anak perempuan Bunda, ayahnya pulang bilang, nah tolong antarkan teh manis dan kopi ini ke ayah baru pulang kantor. Kalau anak perempuan ayah, Bunda bilang kan bukan suamiku gitu. Bunda bilang nggak apa-apa nak, hari ini kamu sedang latihan menghebatkan rumah tangga ayah. Nah ya, kemudian nanti kemudian hari kamu gampang menghebatkan rumah tangga suami. Kalau dia bawa ke depan ke ayahnya, ya ini teh manis bikinan istri ayah gitu. Ayah jangan lupa satu, apa tugas ayah? Wrapping, ikat. Ayah apa ayah katakan? Ya Allah, Khadijahnya ayah. Itu penting Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu. Ya. Cuman Bapak hati-hati, tetangga namanya siapa gitu. Nanti jadi persoalan gitu ya. Kata si istri, kenapa sih Khadijah terus? Ini roadmap kita Bapak Ibu ya. Ini kita kerjasamakan dengan pihak yang lain. Seperti misalnya 8-14 tahun, 0-7 tahun. Ibu bapak nyari sekolah, cari sekolah yang ngerti tentang roadmap ini. Itu Bapak Ibu.
Ya cek sekolah ini. Kalau tanyain ke sekolah itu, saya bawa nih anak perempuan saya, itu Bapak Ibu ya. Nah sekolah ini ada nggak? Gitu ya. Kalau dia bilang, oh ayah Ustadz Roni, sekolah kami ini playgroundnya 2 hektar. Oh oke. Tapi boleh nggak saya dengar gurunya baca Al-Fatihah? Gitu Bapak. Kalau gurunya baca Al-Fatihah nggak lancar, mau playgroundnya 2 hektar, nggak usah masukin di situ, Bapak Ibu. Ya. Karena kita nggak sama-sama nih, roadmap kita nggak sama itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ayah Iwan, boleh nggak nanti anak perempuan kami jadi seorang dokter? Boleh. Menjadi seorang politikus terkenal? Boleh. Menjadi seorang ekonom terkenal kaya raya? Boleh. Tapi pastikan ayah dan bunda, ketika anak perempuan ayah bunda nanti kemudian hari jadi seorang dokter terkenal, dia tidak zolim terhadap suaminya. Kenapa? Karena kita sudah ajarkan Khadijah kepada anak perempuan kita. Nah ayah dan bunda, fitnah yang paling besar itu adalah ketika roadmap ini tidak berjalan. Anak perempuan kita tidak kenal dengan Bunda Khadijah. Bunda Khadijah siapa? Bunda Fatimah siapa? Ayahnya tidak merapping ke dia bahwa mention bahwa kamu tuh Khadijah nak, gitu. Kamu tuh Fatimah nak, gitu ya. Kamu itu adalah Asiyah binti Muzahib istrinya Fir'aun, gitu ya. Nah, jadi di umur 0 sampai 7 tahun dia nggak pernah dengar itu siapa. Di umur 8 sampai 15 tahun, ayah ibunya nggak pernah mempraktekkan dia itu melakukan kehebatan jadi seorang ibu, kehebatan jadi seorang istri dan lain-lain. Apa yang terjadi? Umur dewasa dia nggak tahu. Apa yang terjadi? Pola orang lain lah yang akan masuk kepada dia. Kita yang Nah, ayah ini worksheetnya, ayah nanti dengan ibu tulis. Apakah ayah bunda berprinsip sama bahwa pengasuhan anak laki dan perempuan itu berbeda caranya? Nanti tanya sama ayah dan bunda. Mudah-mudahan ada waktu kita untuk membicarakan worksheet ini, bunda ya. Ada waktu. Kemudian lakikan anak laki-laki, perempuan anak perempuan butuh 2. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap proyek ini dan bagaimana proyek ini berjalan? Nah, 2 ini ayah ya. Jadi proyek melakikan anak laki-laki, perempuan anak perempuan, bunda dan ayah sepakati. Siapanya? Yang PIC-nya siapa? Kalau saya mengusulkan PIC-nya adalah ayah. Maaf ya, nyesel nggak datang? Apa ya? Ditambah pahala ya. Jadi PIC-nya ayah. Ayah harus ambil proyek ini ayah. Gitu ya, proyek ini. Dan kemudian bagaimana caranya? Bagaimana melakikan anak laki-laki dan perempuan anak perempuan? Kenapa orang menyebutnya adalah men are made not found? Laki-laki itu diramu, laki-laki itu dibuat gitu Bapak, tidak ditemukan di pinggir jalan. Gitu ya udah. Kenapa anak laki-laki 9 sampai 10 tahun, apa 10 tahun 11 tahun dia bilang, "Iya, aku tadi dibully di sekolah." Kenapa Nabi Ibrahim berkata Nabi Ismail, "Nak, fikirkanlah apa pendapatmu." Kenapa gitu Bapak Ibu? Karena kita sedang meramu ke laki-laki anak laki-laki kita. Itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh ayah bunda, profil siapa itu maksud saya. Profilnya adalah salah satunya Nabi Ibrahim. Ya bunda ya, Nabi Ibrahim. Ini bisa lihat di As-Saffat ayat 88-89 seterusnya. Profilnya 3 ini yang paling hebat. Nabi Ibrahim itu adalah ayah yang bersandar hanya kepada Allah saja. Betul ya Pak ya? Ketika api sedang membakar itu, Nabi Ibrahim hanya bersandar bahwa Allah sajalah akan menyelamatkan dia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini profil yang kita cari. Profil yang kedua, ayah itu bersegera tidak suka menunda. Itu program ayah yang pegang program melakikan anak laki dan perempuan. Jadi ayah Irwan, suami saya suka menunda, gitu. Ini persoalannya adalah persoalan tentang pengasuhan. Ibu-ibu jangan langsung marah. Tanyalah kepada mertua, kenapa suami suka menunda, gitu Bapak Ibu. Persoalannya di umur 15 tahunnya dia, gitu ya. Jadi misalnya suami, "Bang, ini bang, bawa anakmu, gampang, entar. Bang, genteng jatuh bang, gampang, entar." Gitu Bapak Ibu. Sudah 2 bulan, genteng masih di situ juga, gitu loh Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini bisa jadi persoalannya adalah bukan karena persoalan suami sekarang, tapi persoalan adalah di umur 0-15 tahun dia nggak terlatih memang untuk menyelesaikan persoalan. Orang yang sering disebut dengan utang pengasuhan itu. Jadi kalau begitu ibu bilang aja sama suami, "Bang, hunna libasul lakum antum libasul lahunna." Allah takdirkan kita berjodoh, aku ini penutup aibmu, kamu penutup aib. Boleh nggak bang? Sekarang aku bantu abang untuk menyelesaikan sikap abang yang suka menunda-nunda itu. Gitu apa ibu? Oh boleh. Jadi gini bang, kalau nanti abang habis mandi, abang taruh anduk di mana-mana, boleh nggak aku izin mengatakan, "Bang, anduk nggak di sini?" Gitu. "Oh ya gampang, ntar aku minum dulu ya." "Enggak, sekarang bang." Nah gitu loh Bapak Ibu ya. Ini dalam rangka untuk menyelesaikan utang pengasuhan yang sebenarnya itu berbahaya juga buat anak-anak. "Bang, kita udah nikah hampir berapa bang? Kok jarang banget bang ngomong makasih sama aku?" Gitu Bapak. "Apa kayak bang ngomong sayang sama aku?"
Kata si suaminya, bukan aku nggak mau deh, aku mau sebenarnya ngomong sayang makasih sama kamu, tapi aku nggak punya. Nah gitu Bapak Ibu ya, dia nggak punya di umur 15 tahun. Bagaimana dia memberi kalau dia nggak punya gitu Bapak Ibu? Itu contohnya saya Bapak Ibu, saya dulu istri saya bilang, Mas kamu apa kek Mas, bilang apa kek, aku cantik di RT ini atau apa gitu loh. Dia tanya istri saya, jangan RT, jangan kecamatan Mas, kecamatan fitnah gitu ya, nggak RT aja. RT kan kata istri saya, kenapa RT deh gitu, karena kan rumah di RT kita ini ada 7, yang 7 udah nggak berpenghuni, yang 2 LDR, jadi tinggal aku satu sendirinya, jadi yang tercantik di RT itu aku. Saya bilang gitu, Dek bukan aku nggak mau bilang sayang sama kamu, aku sudah berusaha ngomong sayang, tapi aku nggak punya, gitu loh Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu latihan saya, karena saya ngelihat ya Allah kasihan istri, nggak pernah diapresiasi, nggak pernah bilang. Pernah istri bikin teh manis, bapak dan ibu teh manis, kemudian dia kempit 2 majalah menu makanan itu benar gitu. Terus kemudian bikin teh manis, terus bikin apa bala-bala gitu. Terus saya makan, saya minum, gimana Bang teh manis ya Pak? Ya alhamdulillah. Bala-bala Pak, alhamdulillah. Itu kata istri saya, Bang ini teh manis ini. Iya. Ya. Jadi kata istri saya, Mas teh manis ini aku bikin dari sumbernya 2 majalah ini. Dalam rangka apa sebenarnya Bu? Aku serius bikin teh manis buat kamu. Dari sumbernya itu 2 majalah. Nggak keluar kata, ya Allah enak banget teh manismu, makasih banyak udah menyenangkan aku. Nggak keluar tuh Bapak Ibu. Saya pernah latihan, latihan saya. Saya bilang ya Allah kasihan banget istri begini. Saya latihan di kamar seharian, saya latihan. Saya di kaca, ini memuji istri. Aja saya lihat kemudian lihat pandangan mesra ke istri, tarik nafas, kemudian I love you so much. Gitu latihan saya. Kemudian udah rasa-rasa saya udah bisa tampil gitu Bapak Ibu. Saya ngelihat istri keluar dari kamar, mau masuk ke ruang tamu. Saya buka pintu, saya praktekkan ayah yang sudah latihan itu Bunda. Saya praktekkan saya pelan-pelan. Saya jalan pelan-pelan ke istri saya. Istri saya semakin dekat dia bilang, Bang, abang sehat, gitu Bapak Ibu. Nah, saya nggak peduli, saya jalan aja gitu karena sesuai dengan latihan, berikan pandangan yang besar. Bapak Ibu saya nggak pernah dapatkan pandangan yang besar di umur 15 tahun. Bagaimana saya memberikan pandangan yang besar? Ini artifisial, tapi saya lakukan gitu. Semakin dekat istri bilang, Bang, abang jalan sakit ini, abang sakit gitu. Saya nggak, dekat semakin dekat ke istri, kemudian sesuai dengan skenario, tangan saya gini, saya elus. Kemudian istri bilang, Bang, udah bang, ayo kita ke rumah sakit. Gitu. Saya diam aja. Sudah dekat saya bilang, I love you so much. Ya Allah Bang, positif abang sakit. Gitu. Ayo kita ke rumah sakit. Saya ngelus, itu Bapak Ibu, ngelus pundak istri. Istri menjadi tertekan, bukan menjadi mesra. Kenapa? Motorik halus saya nggak terlatih. Waktu itu di usia SD, usia apa gitu, giliran makan, sudah emak yang mengambil nyuci piring nggak pernah, itu Bapak Ibu. Jadi motorik halus saya nggak terlatih. Yang terlatih cuma ada nulis, udah games apa sukses. Tapi saya tergali lubang besar ketika saya punya istri gitu loh Pak. Mau ngeluh gitu Pak. Sama dengan istri yang ada masalah dengan motorik halusnya, nggak terlatih nyuci piring atau lipat apa gitu. Suaminya sedang ada masalah, galau gitu Bapak Ibu ya. Yang dibutuhkan suaminya kan Khadijah ya, ya. Nah istrinya datang, Bang, gitu, udahlah Bang, nggak gitu. Kata istrinya, gua semakin tertekan kalau lu peluk gitu Bapak. Kenapa? Karena kita nggak terlatih. Motorik halus istrinya bermasalah gitu Bapak Ibu ya gitu. Nah itulah sebabnya kenapa Rasulullah menyebutkan Tarbiyatun Nisa itu cuma 4 sebenarnya ya. Gitu. Kemudian profil ibu Bunda Hajar sudah ini ya Bang ya. Kalau di jejak imani itu semuanya kita praktekkan ya Bunda. Jadi waktu kita menerangkan tentang Bunda Hajar itu kita terangkan betul seperti apa profil Bunda Hajar ini. Kenapa dia tidak mengeluh kepada orang lain? Itu ya Bunda. Wah itu panjang banget ya. Baik, ini profil mitra. Nah profil mitra itu adalah kompetensi. Jadi kalau saya menyarankan Bapak Ibu, profil mitra cari sekolah itu sekolah yang berkompetensi. Ya bukan sekolah yang menjual yang tadi itu ya Bunda.
ini gitu. Tapi gurunya baca Al-Qurannya nggak jelas gitu ya bunda ya. Kemudian dia nggak mengerti siro apa yang disebutkan. Anak laki-laki kelas 4, kelas 5 nggak diperlakukan seperti yang kita tadi bicarakan. Kemudian jauhilah sekolah yang menurut saya terlalu asik dengan aksesori tapi lupa dengan esensi. Gitu bunda ya. Gitu. Nah kemudian ini parenting partnership, ayah dan bunda bekerja sama untuk menjalankan roadmap itu. Ini panjang ya bunda, di usia 0-2 tahun bunda masuk duluan, ya bunda ya, masuk duluan. Kemudian 2-4 tahun ayah sudah mulai. Ayah 2-4 tahun itu ayah mulai masuk tuh ayah. Satu adalah mulai mengenalkan namanya terbiatul jinsiyah. Terbiatul jinsiyah itu adalah pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas itu harus dimulai dengan pendidikan terbiatul saksiyah, pendidikan identitas. Itulah sebabnya kenapa ayah di usia 2 tahun 3 tahun mulut amat saya wajib main bola dengan anak laki-laki. Karena di saat itulah ayah mulai mengenalkan secara real pendidikan terbiatul jinsiyah itu apa? Pendidikan seksualitas seperti apa? Maksud saya gini ayah, 2 tahun 3 tahun. Nah laki-laki main dengan ayah main gulat. Menurut saya main gulat ya, main gulat atau yang fisik sifat. Biasanya kan anak laki-laki main gulat dengan ayah itu normal-normalnya sekitar 2 menit 3 menit lah, ya masih ketawa-tawa. Menit yang keempat leher kita dicekek kemana? Gitu, karena kepala kita ditendang. Itu sebenarnya fasilitas yang Allah berikan untuk terbiatul syaksiyah. Untuk ayahnya ketika dia tendang mau kepala ayahnya, ayah pegang tangan anak laki-lakinya dan ayah bilang, kamu anak laki-laki muslim, tanganmu harus begini gitu loh Pak. Ngerti? Nggak ngerti. Tapi dia simpan. Ya udah ya. Itu pendidikan kelaki-lakian itu ayah. Nah, anak perempuan ayah, kalau ayah punya anak umur 2 tahun 3 tahun, biasanya ini pasti Bapak Ibu sudah lakukan. Biasanya kalau pintu keluar itu kita gantungin jilbab bergok gitu ayah benar. Di sini jilbab bergok itu jilbab yang gampang dibongkar pasang itu Bapak Ibu ya. Yang instan ya, yang instan. Kalau anak perempuan ayah lari keluar, ayah alami, bunda alami. Terus dia bilang, kenapa sih aku mau main keluar gitu? Ini harus aktiviannya ayah lakukan atau bunda lakukan? Bilang ke anak, dekatin anak, ya udah ya. Nah anak umur 2 tahun 3 tahun itu harus eye leveling kata Rasulullah SAW. Eye leveling itu kan harus begini Bapak Ibu ya, mata ketemu mata dan jangan jauh-jauh. Kalau ukurannya secara parenting itu 45 cm. Nah ayah dan bunda harus touching. Bilang ke anak kita, Mbak, Allah dan Rasulnya bilang ini aurat, ini aurat, ini aurat. Ngerti anak kita? Gak ngerti. Cuman kita bilang kan, kalau kamu perempuan, kamu muslimah, karena muslimah, ini kamu tutup ya anak, tutup dengan jilbab berdoa. Ayah Irwan nanti dia keluar, dia buka, gak apa-apa. Dia buang gak apa-apa. Apa tugas kita 0-7 tahun? Pembiasaan. Apa tadi? Wiring. Ulang. Itu Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, okay. Baik, nah parenting partnership ini kita akan lakukan di usia-usia berikutnya. Mudah-mudahan ada waktu kita untuk lebih membahas lebih detail parenting partnership ini. Nah, bagaimana sekarang pertanyaan? Tadi siapa? Sekarang bagaimana? Saya menuliskan begini Bapak Ibu, men are made not found. Laki-lakian itu nggak bisa kalau nggak diramu. Sepakat ayah? Nggak bisa kalau nggak diramu. Harus dibuang, harus direkayasa gitu ayah. Dan itu PIC-nya ayah. Ya Bapak Ibu. Kenapa anak ayah umur 6 tahun 7 tahun misalnya, kenapa ayah kenalkan datang ayah kepada seorang tokoh ulama? Kenapa itu Bapak Ibu? Karena memang harus diramu itu ayah, harus ketemu dengan laki-laki yang oh ini orangnya zuhud gitu loh Bapak, ini orangnya seperti ini. Harus ada itu catatan di anak-anaknya. Gitu ya Bapak. Kemudian anak perempuan diperempuankan. Nah ini meramu laki-laki ayah bunda, 5 bahannya: sosial, emosional, intelektual dengan dipusatkan di spiritual. Ini pahami tahap tumbuh kembang anak laki-laki, ayah nggak usah dihafal. Saya pikir nanti jadi beban, nanti aja Bapak Ibu. Ini sederhananya, ini 0-7 tahun itu yang berkembang ini. Nah ini caranya, ayah bunda, 0-7 tahun itu yang paling penting ikatan khusus, namanya bonding. Ya udah, ikatan khusus. Nah 0-2 tahun ini ayah ikatan khusus itu yang tadi saya menyebutkan. Kalau 0-2 tahunnya bagus Bapak Ibu, agak lebih gampang Bapak Ibu ngurusnya ke depan. Kalau bonding bagus, nanti attachmentnya, attachment itu dari anak ke kita. Gitu Bapak Ibu ya. Nah dia akan lebih gampang ya. Ibu tokohnya sudah Allah sediakan hormon prolaktin. Prolaktin itu yang ada di ASI ya bunda ya. Jadi kalau ASInya bagus itu makin dekat anak-anak dengan. Kemudian
mulai 2 tahun agak berbeda tuh 2 tahun anak-anak agak berbeda karena secara bahasa 0 sampai 2 tahun itu anak-anak belum bisa berbicara. Itu Bapak Ibu, dia baru bisa prabicara. Tapi 2 tahun 3 tahun ke atas Allah sudah memungkinkan dia untuk berbicara dan berbahasa. Dia sudah mulai mengerti. Nah, itulah sebabnya kenapa ayah dan ibu di usia 0 sampai 2 tahun pinjamkanlah kupingnya 30%, mulut ayah ibu 70%. Ya, Bapak Ibu ya. 0 sampai 7 tahun pinjamkan mulutnya 70%, kupingnya 30%. Jadi jangan pendiam di usia 0 sampai 7 tahun. Karena apa-apa? Anak sedang butuh kosakata dan kosarasa. Semakin banyak kosakata dia, semakin gampang dia nanti berkomunikasi usia 8 tahun, 9 tahun ke atas. Jadi kalau ayah pulang, anak bilang ini, "Ya, tadi macet ya. Tadi macet ya." Nah, ayah jangan jawab, "Qadarullah." Emang nasib. Nah, gitu loh Pak ya. Sebenarnya apa? Anak membutuh apa sebenarnya? Ya, please. Udah 9 jam kita nggak ketemu, kasih kosakata baru dong ke aku. Yang nanti akan kugunakan di usia 9 tahun ke atas. Itu Pak. Jadi kalau ayahnya cuma bilang, "Ya, ayah capek ya." Dia bilang ke ibunya, ibu lagi masak. "Ayah pasti ibu capek ya, ibu lelah ya." "Iya nak, udah hampir mati." Jadi bukan itu sebenarnya anak-anak pengen gitu Bapak Ibu. Kalau itu anak udah tahu bahwa ibu udah lelah banget sebenarnya. Yang diinginkan apa? Kebutuhan yang tadi saya sebutkan. Kenapa ayah dengan ibu melepas anak berangkat sekolah? Anak-anak umur 8 tahun ke atas, ibu masih bilang, bapak masih bilang mengatakan, "Ayah aku berangkat dulu ya." Ayah bunda masih pas tuh ngomong, bekal mana? Bekal udah, bekal. Anak senang tuh Bapak Ibu. Tapi kalau 9 tahun, 10 tahun ke atas, dia bilang, "Ya aku pamit ya." Ayah masih tanya bekal, kesel anak. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang berkembang tuh emosinya Bapak Ibu. Sosial emosi yang berkembang. Itulah sebabnya Rasulullah membedakan betul sapaan kepada anak-anak di umur itu. Kepada Ibnu Abbas dan yang lain itu ditanya, "Kamu bahagia nggak? Apa mimpimu semalam?" Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau anak Bapak Ibu umur 9-10 tahun ke atas pamitan, "Ayah aku mau berangkat," gitu. Tarik nafas dulu, ayah. Pas tarik nafas anaknya bilang, nanya bekal nih. Enggak, ayah sudah insaf. Jadi nanya apa? "Abang bahagia nggak pagi ini?" Kata anaknya, "Wow, sudah insaf ayah, alhamdulillah." Jadi ketika ditanya abang bahagia atau tidak, itu adalah modal dia ketika dia nggak berayah 9 jam ke depan gitu loh Bapak Ibu. Gitu ya. Karena yang paling berkembang sama diri itu secara emosi. Ya. Oke. Kemudian usia 0 sampai 7 tahun itu, ini ayah dan ibu kedekatan itu fisik. Kalau kehangatan itu hubungan ibu dengan ayah dengan suami, kehangatan itu anak-anak membutuhkan itu. Kedekatan itu psikologis. Keterikatan dan keterlibatan itu ayah dengan ibu. Kalau anak-anak bermain dengan anak-anak itu, kalau saya mengatakan ayah bermainlah bersama anak, jangan bermain dengan anak. Itu berbeda tuh ayah udah. Kalau bermain dengan anak itu, anaknya yang asik, ayahnya enggak. Pergi ke mall, terus balik ke Tamzon, ayahnya bilang, "Ini hari kamu nak. Koin sudah ayah siapkan." Makanya ayah pakai celana apa itu? Yang banyak kargo ya. "Ini koin nih mas, ini koin. Kamu apa aja kurang koin." Ayahnya benar di mana duduknya? Di luar, pegang tablet. Gitu. Anaknya main sendiri. Ini namanya bermain dengan anak, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah ayahnya. Maksudnya gini Bapak Ibu, ayahnya yang terikat dan terlibat, ayahnya ada di situ. Saya ambil contoh ya. Anaknya main basket tuh ya, main basket. Tinggal bola tinggal 1. Ini mau selesai di waktunya. Anaknya lempar bola basket itu. Lempar bola nggak masuk, bunyi bel. Yang dia harapkan anak itu koinkah atau ada tepukan halus di pundaknya ini. Yang kemudian laki-laki itu adalah ayahnya yang mengatakan, "Bang, kamu laki-laki bang. Kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang tidak berhasil." Yang mau diminta ke mana? Anak-anak secara fitrah. Oh iya. Koin dan ada ayahnya gitu Bapak Ibu ya, gitu yang mengatakan itu. Karena fitrahnya dia mendapatkan itu ayah. Yang menjadi masalah adalah ketika dia ngelempar bola basket, gitu Bapak Ibu ya, bolanya nggak masuk, bel bunyi, kemudian dia tarik nafas. Dia ngelihat ayahnya jauh di situ. Pas dia melihat ke ayahnya bilang gitu, "Apa? Koin?" "Ada di situ." Kata anaknya, "Bukan, gua nggak butuh koin.
gue butuh tepukan halus di pundak gue yang mengatakan gue laki-laki. Itu loh Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau bunda dengan suami nanti bawa anak ke time zone, kalau suami ada di luar tarik ke dalam. Abang tablet, handphone tutup. Ya, abang main dengan anak-anak. Karena ini adalah momen parenting dengan anak-anak. Gitu ya. Ketika dia tarik nafas, dia butuh menguatkan gitu ya. Kemudian ayah dan bunda ini worksheet nanti dibuat aja di rumah. Apa yang ayah buat, rencana ayah bunda membuat ikatan khusus apa? Bonding. Kita coba cek satu ini Bapak Ibu ya. Bonding, ikatan khusus itu bonding ya Bapak Ibu ya. Bonding itu dari kita ke anak. Nah misalnya apa? Ibu bilang, saya akan masak bareng dengan anak ayah Irwan. Itu bonding. Ayah Irwan, saya punya kebiasaan kalau mau tidur itu peluk-pelukan dengan anak, itu bonding. Itu Bapak Ibu. Nah apa kira-kira yang mau Bapak Ibu rencanakan untuk menghebatkan bonding? Tolong ditulis. Ini 6-14 tahun belajar jadi laki-laki. Ayah, kalau paling bagusnya itu laki-laki itu biasanya tumbuh tahap perkembangan dimulai itu 7 tahun. Udah boleh tuh ayah 7 tahun yang tadi saya sebutkan itu. Ayah sholat subuh ke masjid ya ayah. Kalau anak ayah di umur-umur ini, karena dia sedang butuh pattern secara spiritualitas laki-laki itu seperti apa kita ya ayah. Tombol kelaki-lakian hidup mulai terikat dengan tokoh dan peran laki-laki. Perilaku bermasalah hanya karena cari perhatian tokoh laki-laki. Ibu jangan jauh pergi, tetap dampingi ayah. Walaupun sudah 8 tahun, 9 tahun, ibu kalau tadi saya sebutkan ada masalah, ibu bilang ke ayah ya nak, gitu ya. Itu jangan lepas. Maksudnya jangan dibiarin gitu aja, karena ayahnya akan stres. Ini 5 tugas ayah di tahapan ini, terikat dan terlibat. Luangkan waktu. Saya pikir nggak akan selesai hari ini ya ayah bunda ya, tapi setidaknya kita udah tahu. Bersikaplah demonstratif. Anak usia berapa tadi Bapak? Pas sampai 14. Demonstratif. Jadi kalau ayah mau ngasihkan apresiasi demonstratif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dibilang, ya aku tadi selesaikan persoalan di sekolah yang kata bu guru pak guru susahnya luar biasa. Ayah nggak usah gitu. Nggak usah siri. Ayah tunjukkan gitu Bapak Ibu. Karena anak 14 tahun butuh yang demonstratif. Ayah sebenarnya bangga nggak sama aku sih? Gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada suami ibu yang nggak kalem-kalem dikit, kalau anak bilang itu diginiin aja di belakang. Ayo bang, gitu. Jangan diam aja bang, gitu ya. Jadi yang atraktif gitu ya. Oke. Ini ayah dan bunda bikin tahap yang berikutnya 15-21. Downloadkan semua kelaki-lakian. Pertemukan dengan tokoh laki-laki di luar. Tadi saya menyebutkan Bapak Ibu kalau boleh ini ada halaqah atau alaqah atau liko atau apa, klub seni atau klub olahraga. Tapi menurut saya sisipkan mentor di dalam. Ya udah ya. Nah, mentor itu nanti kita semua yang Bapak inginkan lewat mentor. Ya udah ya. Jadi kalau Bapak inginkan nanti dia nggak mau. Ya udah ya. Kadang-kadang kan kita menerima rapor anak-anak umur 15 tahun dari rumah bareng ya. Pas sudah ke sekolah dia bilang tuh, sama aja gitu ya. Bapak ibunya ngikut, ngintir gitu ya. Anak bilang udah gitu ya. Kadang-kadang dia nggak mau lagi dekat sama kita. Nah, kemudian dampingi meski tidak diminati, jalankan roadmap dan rundown. Ini roadmap dan rundown ini ayah bunda beda nih. Kalau anak umur kelas 4, 5, 6, 7, 8 menurut hemat saya sudah pertanyaannya bukan kamu cita-cita kamu apa, bukan itu lagi Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya adalah roadmapmu apa. Kalau cita-cita itu misalnya gini, anak kelas 4, 5, 6, 7, 8 bilang gini, kamu cita-citamu apa? Ingin jadi dokter, udah selesai. Itu waktu anak kecil. Kalau anak kelas 4, 5, 6, 7, 8 itu roadmapmu apa? Roadmap itu maksudnya adalah cita-citamu apa? Oh itu, bagaimana cara kamu mencapai cita-cita itu? Itu roadmap. Saya izin sebentar Ustaz Roni. Saya buat bukan buat yayasan. Saya bersama-sama di sebuah yayasan dengan salah satu calon presiden yang belum jadi presiden, belum Allah takdirkan jadi presiden. Kami rapat sebulan. Yayasan kami itu adalah mengurus dan mengirim volunteer guru-guru PAUD ke seluruh Indonesia. Kita bikin rapat, suatu hari saya rapat, belum ada yang datang. Nah, ada anak beliau yang paling kecil, saya duduk sambil nunggu, saya tanya, Mas, cita-cita Mas apa? Ini udah mau kelas 6 nih Bapak Ibu. Dia jawab gini, Om Irwan, kalau anak-anak seumuran aku jangan tanya cita-cita, gitu. Saya bilang, oh iya, gitu ya. Jadi nanya apa Mas? Tanya roadmapku apa?
Saya bilang, ya itu maksud ayah Om Irwan yang roadmap itu. Padahal saya nggak ngerti Bu, roadmap apa. Jadi roadmap itu gini, 20 tahun atau sekitar 30 tahun ke depan, kita akan aku ketemu dengan ayah Irwan di sebuah alun-alun kota yang sangat aku cintai kota itu. Aku melihat Om Irwan lagi teranak nunuk gitu, karena sudah sangat tua gitu ya. Kemudian saya diam aja, saya nggak tersinggung. Karena saya mau tahu tadi roadmap itu apa gitu. Nah terus kan aku deket gitu, oh aku bilang, itu teman abahku, aku deket. Assalamualaikum, Om Irwan. Om Irwan lupa, saya ini siapa? Saya bilang sama asisten saya, keluarkan kartu nama. Kemudian saya lihatkan, kasih kartu nama ke Om Irwan. Om Irwan kaget, karena kartu nama aku bukan segini. Profesor, doktor, apa gitu loh Pak ya. Penemu muslim terkenal di dunia, sejahtera, dermawan, apa gitu loh Pak Ibu. Itu roadmapku Om Irwan. Oh gitu ya, nah, alhamdulillah. Bukan gitu Om Irwan. Om Irwan tanya gimana cara aku mencapai punya kartu nama itu. Anak kelas 6 ya Bapak. Kemudian gimana caranya Mas gitu ya. Aku 3 bulan searching dengan Abah, dengan Om, searching menjadi seorang penemu itu harusnya S3-nya di mana? Nah, itu loh Pak. Akhirnya 3 bulan kita searching, kita tanya ke apa. Akhirnya sepakatlah bahwa Manchester University adalah tempat yang paling bagus untuk aku S3 menjadi penemu terbaik di dunia. Aku di sana tuh Om Irwan. Kemudian S2 aku juga di sana. Kemudian S1 ku di Indonesia karena aku masih menguatkan biru walidain. Terus ditanya lah, S1-nya di mana? Dia sebutlah salah satu perguruan tinggi di Bandung. Terus kemudian Om Irwan, untuk mencapai aku masuk perguruan tinggi di Bandung itu, aku harus masuk SMAX. Karena SMAX itu banyak sekali alumni yang bisa lolos ke sana. Untuk masuk SMAX itu Om Irwan, aku harus masuk SMPZ. Untuk masuk ke SMPZ itu, aku kan sekarang kelas 6. Untuk masuk ke SMPZ itu, aku membuat namanya rundown. Nah itu tidak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Jadi anak remaja Bapak Ibu jangan sampai tidak punya roadmap. Kalau dia nggak punya roadmap, pasti dia nggak punya rundown. Salah satu musuh terbesar anak remaja adalah waktu luang. Kalau rundown itu Bapak Ibu, apa kegiatannya dari pagi sampai dari pagi lagi. Siapa yang nyusun rundown? Bareng-bareng. Adakah main games di rundown itu? Ada. Adakah main futsal di game di rundown itu? Ada. Itu Bapak Ibu. Jadi rundown itu adalah salah satu terapi sebenarnya untuk menjaga anak remaja kita. Gitu ya. Karena aktivitasnya itu ada di situ. Nah, jadi ayah bunda yang berdoa sementara, anak-anak di umur ini, murid amat saya, sudah harus ada roadmap dan rundown. Nah, ini anak 14 sampai 21 3 tahun itu pertemukan dengan tekanan, pertemukan dengan kegagalan, pertemukan. Ini menurut saya adalah hadapkanlah dengan real life yang sebenarnya, supaya dia nggak gagap nanti bertemu dengan dunia yang sebenarnya. Kalau saya anak 14-13 tahun ke atas, ayah pertemukan dia dengan dunia yang tidak seolah-olah. Itu ya. Kalau sebelumnya dunia yang seolah, sekarang dunia yang tidak seolah. Nah, maka tadi apa? Datanglah kepada tokoh-tokoh, pertemukan. Ustadz Roni, anak saya Ustadz Roni, gimana bisnis itu apa gimana? Ustadz Roni pernah nggak mengalami? Oh pernah, saya bangkrut atau apa-apa gitulah ya bunda ya. Jadi pertemukan dengan apa Bapak Ibu? Dunia yang tidak seolah-olah. Jadi dunia memang harus dihadap. Baik, ayah bunda, ini bisa dilihat di materi. Nah, terakhir anak perempuan. Nah, perempuan itu 3 yang harus kita lakukan. 1, jaga keperempuanannya. Kemudian sesuai dengan roadmap perempuan. Kemudian strong father, strong daughter. Nah, ini ayah, nah perempuan. Ya. Ini keperempuan itu ada 5 ini Bapak Ibu. Jaga agamanya, jiwanya, dunia, pikiran dan tubuhnya. Kemudian ini contoh saja, isian-isiannya. Agama anak perempuan, tauhid ayah Luqmanul Hakim. Nah, yang ayah lakukan untuk anak perempuan menginginkan tauhidnya apa? Nanti ayah bikin program, ibu bikin program. Ayah adalah mewakil Allah di muka bumi bagi anak perempuan. Apa yang ayah lakukan? Gitu Bapak Ibu. Karena anak kan contoh nih. Seperti apa ayah beragama, begitulah anak perempuan beragama. Gitu ya. Lanjut, ada banyak opsi. Terakhir, sesuai dengan roadmap anak perempuan. Ini contohnya Bapak Ibu, target tadi sudah saya sampaikan. Ini secara sederhananya 0 sampai 7 tahun, jaga pendengarannya, jaga penglihatannya dan lain-lain. Kemudian menjaga keperempuan itu ini targetnya itu tadi Bapak Ibu. Siapa 4 perempuan itu? Bunda Maryam akan jadi seorang ibu.
Bunda Khadijah menjadi seorang istri Bunda Fatimah dan Bunda Aisyah binti Husain. Ini worksheetnya ya Bunda, latihan-latihannya, latihan Bunda Maryam, latihan keibuan. Saya tadi mau ngusul juga ke Ustaz Roni. Jadi misalnya tempat yang sebelah ini, kalau dulu itu di zaman dahulu itu ada namanya sekolah keputrian. Nah itu kita nggak punya. Harusnya pada zaman saya ada enrichment school hari Sabtu dan Ahad. Anak perempuan ibu dan bapak datangkanlah ke sini, nanti dia akan belajar tentang sekolah keputrian. Nggak usah lama-lama, 2 jam, sejam itu bapak ibu ya gitu. Tentang melatihkan 4 perempuan yang tadi saya sebutkan itu. Ya, ini terakhir ayah. Strong father, strong daughter ini ayah yang kuat. Jadilah laki-laki terpenting dalam hidup anak perempuan ayah. Buat ikatan yang unik ayah dengan anak perempuan ayah. Ikatan yang ayah tidak lakukan kepada orang lain. Itu ya benar. Ikatan yang unik dengan anak perempuan. Saya ambil contoh ayah. Buktikan kepada anak perempuan ayah bahwa ayah adalah orang yang belain dia mati-matian. Itu ya benar. Buktikan, ini buktikan ya. Jangan katakan, buktikan. Misalnya gini. Anak perempuan ayah nelfon ayah, sudah mau maghrib. Dia telepon ayah, ya ini aku lagi belajar di rumah temanku. Ini hujannya deras banget, anginnya kencang, badai itu apa? Aku takut pulang. Kalau ayah ingin mencatatkan ini bahwa aku lagi terpenting dalam hidupmu nak, ayah bilang, ayah akan datang insya Allah 15 menit ayah sampai di rumah temanmu. Tapi gimana ya, macet, gak bisa pakai mobil? Gak usah, ayah gak akan pakai mobil. Aku pakai motor, gak usah, karena macet banget. Terus gimana ayah? Ayah insya Allah 15 menit, 20 menit. Ayah buktikan ini kepada anak perempuan kita, meski cuma 1 kali dalam hidupnya. Jadi ayah datangnya ayah bawa jas hujan, itu ayah benar ya. Terus kemudian siapkan botol air mineral ini 1 disapu. Ayah datang, hujan-hujan tepuh ayah, tepuh sampai 15 menit, 20 menit hadir di depan pintu anak-anak. Saya mengusulkan ayah, air hujan itu jangan dilap, biarin aja, itu bapak ibu. Sampai anak perempuan kita nyatet. Ya Allah, aja belum penting. Kalau kurang rasanya air itu air aqua tadi, gini-gini ya. Gitu Bapak ya. Kalau kurang, supaya agak dramatis itu Bapak ya. Sampai anak perempuan kita bilang, anak perempuan butuh itu ya. Butuh itu. Dia mencatatkan ke bawah, di bawah sadarnya dia bilang, tidak ada laki-laki akan menggoda aku, mengatakan aku berkorban buat kamu. Dia bilang bullshit. Bapakku lebih dari dulu. Gitu Bapak. Nah, itu penting menurut saya. Ayah catatkan 1 di bawah sadar anak perempuan ayah bahwa ayah adalah laki-laki yang paling membela dia. Tidak ya. Nah, kalau yang tadi praktekkan boleh juga. Ya boleh. Bahwa aqua tadi. Oke, kebayangin kekuatan dan lain-lain. Itu mungkin Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masya Allah, udah berasa ya. Kayaknya tadi harus ada sesi tanya jawab gitu ya. Karena sesinya bukan tanya jawab. Sesinya ayo dijawab. Jawab masing-masing. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair. Ayah Irwan tadi sudah menyampaikan banyak materi, hampir 2 jam nih ya, hampir 2 jam, 1 jam 46 menit kita mendengarkan paparan yang disampaikan. Ini sepertinya harusnya materi 1 harian di rekap dalam 1 waktu 1 jam 46 menit. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia dan tidak ada sesuatu yang kita juga lewatkan ya untuk roadmap pengasuhan ini. Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan oleh Ayah Irwan, remindernya itu benar-benar jadi muhasabah kita, kemudian bisa kita juga amalkan dalam keseharian kita. Saya juga kayak tampar-tampar, rasanya kok kayaknya banyak banget yang ke-skip gitu ya. Apalagi kalau tadi disuruh safar gitu ya. Tadi safar tuh 1000 kilometer. Ini benar jalan kaki gitu ya. Terus benar tanpa uang gitu kan, waduh. Ada bener sih kayaknya agak lumayan pikir, oh ya kayak gue nyerah duluan kayak takutnya gitu ya. Nah, tapi ini jadi aduh apa ya begitu gitu ya, emang harus bagaimana, harus apa yang dilakukan dan sebagainya. Baik, teman-teman rahmatullah, qadarullah saat ini sudah azan zuhur ya, Allah sudah panggil kita ya, dan kayaknya kita harus tutup dulu kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Nanti mungkin ba'da zuhur bisa sharing tipis-tipis sama Ayah Irwan. Mungkin kalau ada yang mau, boleh Ayah, masih ada waktu ya. Nanti Ayah juga qadarullah ada meeting, tapi mungkin di sela sebelum kesempatan meeting nanti teman-teman bisa bertanya atau ngobrol singkat padat karena kayaknya bakal gantian nih. Baik, kalau gitu teman-teman rahmatullah, mari kita cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini.
dengan sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah alamin. Sekali kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Irwan. Mudah-mudahan gak bosan-bosan untuk bisa memberikan komentar buat kita semua dan juga teman-teman yang lain. Tadi sudah saya share sebagian materi, mungkin kalau ada yang belum dapat nanti bisa saling berbagi. Mari kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.